Oke, baik. Saya dengarkan sudah terlalu banyak ya paparan-paparan dari teman-teman, baik dari Kristen maupun dari Muslim sendiri. Jadi saya hanya ingin membawa satu narasi Quran yang menceritakan tentang keberadaan orang-orang yang kemudian mengimani seorang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan mereka untuk berkeyakinan layaknya apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran menerangkan bahwasanya mereka yang mengaku sebagai Nasrani, wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih fagharaina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Jadi orang yang kemudian mengatakan mereka adalah Nasrani, dalam hal ini mengaku sebagai pengikut Isa, mereka kemudian diceritakan oleh Allah akan timbul permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, ini Al-Quran 1400 tahun silam sudah menyatakan itu. Itu poin pertama. Kedua, saya mencoba untuk sebijak mungkin ya, dalam keadaan yang sekarang di mana para apologet itu memanas ya, lagi hangat-hangatnya tentang Yesus di kalangan teman-teman kita Kristen. Memang Yesus menerangkan di dalam Matius 23 nomor 15 agar waspada kepada orang yang datang setelahnya yang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajarannya. Bahkan Yesus mengatakan bahwa pengikut daripada orang Farisi ini, kata Yesus dalam Matius 23 nomor 15, itu mereka adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, kalau saya melihat secara pribadi ya, saya memandang apa yang diuraikan Matius 23:15 itu sudah sangat terpampang jelas di sini. Bahwasanya Al-Quran juga menjelaskan hal yang sama, akan muncul kemudian orang-orang yang berselisih paham tentang Isa, tentang Yesus. Nah, artinya bahwasanya kalau Al-Quran sudah final, itu yang kami lihat, itu yang kami saksikan. Mau seperti apapun kemudian yang terjadi, ya inilah yang kami saksikan dan kami lihat. Trinitas itu adalah merupakan konsep ketuhanan yang diyakini kemudian oleh sebagian besar umat Kristiani, yang mana pada dasarnya di abad-abad pertama tidak satupun formula yang diakui sebagai suatu pengakuan iman yang tidak menimbulkan pemahaman yang tidak bersisi dua atau ambigu. Jadi di awal mula orang-orang Yahudi yang menyikapi tentang keberadaan Yesus, tidak ada satupun di antara mereka yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, murni menolak sebagai Mesias atau menerima sebagai Mesias. Hanya ada 2. Itu di Yerusalem, menerima dia sebagai Mesias dan menolak dia sebagai Mesias. Muncul kemudian orang Farisi mengajarkan hal tentang Yesus kepada Romawi dan Yunani, sehingga muncul kemudian konsep-konsep baru yang sehari ini kita melihat adanya interpretasi yang berbeda-beda antar denom atau antar sekte. Banyak hal yang melatar belakangi interpretasi ini. Di antaranya, mohon maaf, ketidakpahamannya terhadap proses lahirnya doktrin, termasuk Trinitas, sehingga dogma Trinitas ini dianggap sebagai suatu kebenaran yang bersifat final. Padahal Trinitas sendiri tidak muncul di Bible. Itu hanyalah merupakan satu hasil konsili. Bagaimana kemudian di bapak-bapak Kapadokia mengenal satu kesatuan ilahi antara 3 keilahian yang nanti justru melahirkan perselisihan di antara pengikut-pengikut dari pengikut-pengikut dari sekte-sekte lain atau pemahaman-pemahaman yang lain. Seperti misalnya bagaimana pemikiran-pemikiran yang muncul tentang Yesus itu sendiri. Jadi banyak hal, termasuk yang diterangkan oleh Dinda Riesto tadi. Artinya bahwa begini, ketika kemudian muncul pemahaman-pemahaman tentang manusia Yesus, dia Tuhan, dia utusan Tuhan, dia jelmaan Tuhan, dia firman Tuhan, dan seterusnya, itu ternyata adalah buah dari pengajaran yang keluar daripada ajaran Yesus itu sendiri. Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, kepada orang munafik
yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya, dan setelah bertobat ternyata menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Satu-satunya komunitas ya yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi hanyalah agama Kristen yang bermula di agama Katolik. Lepas daripada itu semua ya saya Bang semua melepaskan diri. Apapun kemudian yang terjadi, konsil Chalcedon kah atau apapun itu ya, saya melepaskan diri. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya setelah keluar agama ajaran Yesus itu, ternyata buahnya, dampaknya kita lihat hari ini. Demikian sementara, silakan. Oke, mungkin Pastor Sarah silakan. Ya, saya dulu ya, sebelum saya pergi mau lihat tukang nih, udah siang. Jadi gini, yang mau saya ralat adalah yang tadi dibilang Bang Zuma. Tadi kan udah saya sampaikan tentang sejarahnya ya. Jadi tentang Roma itu bukan akar kekristenan, itu perlu dicatat. Asal mula kekristenan bukan dari Roma, bukan dari orang Katolik, itu perlu dicatat. Terus walaupun ini istilah gereja ortodoks juga orang harus tahu, Kristen ortodoks orang tahu. Ortodoks artinya mula-mula. Nah, kan saya katakan tadi, Kristen mula-mula itu ada 3.000 orang ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Nah, siapa yang menjadi Kristen mula-mula? Ya adalah orang-orang di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Dan itu orang-orang di Timur Tengah itu, daerah orang Israel. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan Roma. Roma itu setelah beberapa tahun masih lama panjang. Jadi dia adalah orang yang bisa dikatakan terakhirlah. Dari ada yang 5 tadi ini, dia orang yang terakhir. Jadi dia bukan orang yang pertama mula-mula. Ya, sekalipun misalnya pada saat zaman para murid itu sudah ada gereja Roma, tapi mereka bukan mula-mula. Ini ibarat kayak saya punya anak 5. Anak pertama saya lahir, itu nomor 1. Kemudian nomor 2 lahir, ketiga lahir. Nah itu, mereka beda tahun, beda ini, dan dia tetap tidak dikatakan dia Kristen mula-mula. Jadi kalau yang membawa nama saya, misalnya nama anak saya Miracle, nama anak pertama, yang membawakan nama saya ya anak saya Miracle ini. Jadi saya dibilang Mama Miracle. Jadi ya saya dikenal dari si Miracle ini gitu loh. Jadi artinya orang ajaran kekristenan itu sebenarnya dimulai dari orang-orang Yahudi ini, dan itulah dari murid Tuhan Yesus para rasul. Jadi bukan dari bapak-bapak gereja yang muncul setelah dari zaman Roma yang dia adalah anak terakhir gitu. Sama seperti kayak saya sama Julius misalnya, kita pertama misalnya ada orang yang mendatangi rumah saya, pertama didatangin ke rumah saya, terus kemudian ke rumah si Julius besoknya, ketiga ke rumahnya Bang Juma, keempat misalnya ke rumahnya Uniriva, kelima mungkin ke rumahnya Pak Alex. Nah tiba-tiba ketika saya sudah pergi gitu ya, kan saya harusnya lebih orang memikirkan kemana lebih duluan ini loh. Yang pertama ke rumah saya, yang orang harusnya bertanya apa aja diomongin. Begitu juga ketika si Julius siapa itu, suruhlah dia datang ke rumahku. Nah misalnya gitu, datanglah ke rumah si Julius, apa aja diomongin. Jadi sebenarnya yang harus lebih bertanya adalah kepada saya duluan, karena orang itu mendatangi rumah saya duluan. Nah begitu juga sebenarnya kebenaran itu harusnya lebih tanya kepada orang Yahudi, karena kitab asli itu ada di sana dan pakai bahasa mereka, bukan kepada orang Roma. Dan sekali lagi dasar kekristenan, iman kekristenan bukan dari Roma. Justru mereka yang melakukan penyesatan berkali-kali, dan itu tentang iman kekristenan bukan dibuat, bukan disimpulkan dari konsili. Bedakan ya, konsili itu dilakukan karena ada banyak penyesatan gitu loh. Jadi diadakan konsili, bukan karena konsili mengkonsepkan iman, beda ya. Nah itu aja Jul yang mau aku sampaikan. Yang intinya adalah kalau kita seorang Kristen, sebelum aku pergi, kalau bicara soal Kristen, kita Kristen adalah beriman kepada Kristus. Ketika kita bicara tentang Kristus, kita itu bicara tentang Bapa itu yang adalah Yahweh itu yang turun ke bumi menjadi manusia. Ya seperti yang tadi saya sampaikan tentang konsili Chalcedon yang terakhir yang tidak pernah dibahas itu. Nah itulah yang namanya Kristen, yang mengikuti Yesus yang adalah Kristus. Makanya Alkitab pun mencatat Yesus yang adalah Kristus, karena Yesus adalah Tuhan yang Elohim, yang Adonai, yang Yahweh itu, yang satu-satunya
yang dari surga turun ke bumi menjadi manusia melalui Maria sebagai anak putra dilahirkan yang demi menebus manusia dari dosa dengan jalan disalib, dan dia mati memberikan nyawanya, tapi dia bangkit pada hari ketiga, dan juga dia kembali ke sorga. Kembali artinya berarti dia berasal dari sana tadinya, namanya pulang, ya kan? Pulang kembali artinya dia berasal dari sana, dan nanti akan datang ke bumi untuk menghakimi seluruh manusia, seluruh makhluk, siapapun dia, apapun doktrinnya, apapun agamanya, karena dia adalah hakim satu-satunya, dia yang mengadili, dan dia juga raja, dia Tuhan yang bertahta di sorga. Itu saja, Jul. Jadi kalau orang yang menyangkal itu sekalipun menyebut dirimu Kristen, artinya kau antikristus, karena sebenarnya kau hanya seseorang dari sekte bidat yang bertopengkan kekristenan. Itu dariku, Jul. Waduh. Makasih Pastor Sarah ya. Oke, mungkin di sini ada yang baru join, ada namanya Aca. Ya, selamat siang Bang Aca. Halo Bang Aca. Dari pihak Kristen atau Muslim atau bidat? Udah turun, Bro. Udah turun. Oh, Saya bisa menambahkan sedikit. boleh. Cuman aku Ci, bingung. suara saya kedengaran, Dek? Kedengaran. Kedengeran. Ci. Masya Allah. Kedengeran. Ya, jadi gini. Oke, lanjut. Ya, dari diskusi ini dan apa yang disampaikan Suaranya agak hilang, Pak. Suaranya agak hilang. Saya hilang suaranya. Bagus. Tidak kedengaran. Oh, Jelas. ya. Oh, ya. Dari diskusi Jelas, ini, kemudian apa yang disampaikan oleh Kanda Zul, saya menjadi terkesima sekaligus takjub dengan Al-Quran. Kenapa? Karena jauh sebelum itu Al-Quran sudah menyampaikan bagaimana kemudian akan menjadi perdebatan di internal kekristenan yang kemudian mereka berselisih paham siapa sebenarnya Yesus Kristus ini. Nah, sebagai agama, dua agama besar yang mengimani satu sosok Yesus Kristus, dari sini kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Islam lebih memiliki kredibel bagaimana kemudian pandangan Islam terhadap Yesus. Yesus dalam pandangan Islam itu tidak memiliki beban apa-apa. Kenapa? Karena Islam memandang Yesus 100% manusia, dan sebagai seorang manusia dia bisa melakukan hal apa saja yang berhubungan dengan manusia. Contoh misalnya, Yesus harus makan, harus tidur, tidak ada masalah dalam iman Islam. Yesus misalnya beristri, berpoligami misalnya, tidak ada masalah. Karena poligami di dalam Islam sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang diizinkan. Tetapi ketika dihadapkan dengan kekristenan, Yesus sebagai manusia dan juga Yesus sebagai Tuhan, maka ini sebenarnya menimbulkan sebuah masalah yang besar, gitu, atau kebimbangan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus dihadapkan dengan sisi ketuhanannya bertentangan dengan sisi kemanusiaan, dihadapkan dengan sisi kemanusiaannya bertentangan dengan sisi ketuhanan, sehingga menurut hemat saya ini yang kemudian menimbulkan dilema besar terhadap kekristenan. Bayangkan saja bagaimana kemudian narasi dari Pastor Sarah bahwa orang yang memandang Yesus di luar pandangan Wanes akan dikatakan oleh Pastor Sarah bukan Kristen dan bidat, dan itu dinyatakan sesat oleh Pastor Sarah. Bagaimana pandangan orang-orang Tritunggal terhadap orang Wanes ketika mereka mengatakan orang-orang yang beriman kepada Yesus di luar iman Tritunggal maka akan dikatakan sesat dan itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar di tengah publik. Lalu bagaimana, apa sih sebenarnya Kristen ini? Kalau kita berbicara, kita kembali kepada sejarah, bahkan kita kalau kembali kepada Alkitab, tidak ada satu ayat di dalam Alkitab yang kemudian menegaskan, Yesus menegaskan, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Itu tidak ada. Yesus mengatakan di dalam Alkitab, aku ini utusan, aku seorang manusia.
yang ditugaskan Sang Maha Pencipta untuk menyampaikan, meneruskan risalah para pendahulunya, yakni mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan mengenalkan kepada para pengikutnya agar mengikuti seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus. Maka kalau kita lihat dari sini, Islam lebih memiliki kredibilitas mengikuti semua ajaran-ajaran Yesus Kristus. Maka dari dua agama besar, Islam dan Kristen, jelas Islam tidak memiliki beban apa-apa terhadap pandangan mereka tentang Yesus. Tetapi bagaimana dengan Kristen? Mereka terpecah-pecah. Di kalangan, di internal Trinitas, Tritunggal, mereka berdebat. Gitu loh. Oh, pandangan Tritunggal saudara salah. Pandangan Tritunggal kami lebih benar. Nah, akan timbul pertanyaan. Kalau misalnya ada orang Islam yang kemudian memilih menjadi Kristen atau murtad, lalu pertanyaannya, saya akan jadi Kristen yang mana? Dan Kristen yang mana yang diajarkan Yesus? Ketika saya memilih menjadi Oneness, orang Tritunggal akan mengkritik saya sebagai seorang Oneness. Ketika saya menjadi Tritunggal, orang Oneness akan mengkritik saya. Dan jelas pandangan Trinitas dalam pandangan Kristen Koptik berbeda dengan pandangan Trinitas dalam Protestan. Nah, artinya saudaraku sekalian, ada yang salah dengan hal ini. Nah, pertanyaan yang sederhana, sampai kapan teman-teman Kristen ada dalam kebingungan ini? Memandang sosok Yesus dalam pandangan Oneness ataukah dalam pandangan Trinitas? Dan di dalam pandangan Trinitas yang mana yang harus kita ikuti? Begitu. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini sudah menjadi konsumsi publik dan akan menimbulkan kebingungan di tengah para jemaat. Begitu. Nah, saya kira mungkin ini sederhana dari saya terakhir saya katakan sebelum saya sholat zuhur. Saya akan katakan begini kepada teman-teman Kristen. Kalau masih bertahan dalam memandang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, maka hingga hari kiamat, umat Kristen akan terjebak pada kebingungan. Maka solusi yang paling tepat seperti apa? Dalam pandangan Islam, memandang Yesus sebagai seorang manusia, dan seorang manusia itu layak seperti kami, bisa melakukan hal apa saja karena dia manusia dan dia bukan Tuhan. Nah, saya tutup dengan pertanyaan, sampai kapan umat Kristen hadir dalam sebuah kebingungan yang tidak berujung ini? Terima kasih. Jazakallah khair. Oke. Di sini ada yang baru join. Shalom buat Bu Uti Watimena, Bang Dian. Dan tadi lumayan panjang juga narasi Aladin tadi ya. Ya, saya mau nanya umat non-muslim ya. Saya di sebelah itu ada seorang host live, dia non-muslim, tetapi dia memakai hijab. Jangan dilarikan ke situ dulu Bang Bian. Kita lagi bahas masalah Yesus mana yang benar. Jadi kalau saya belum saya turun juga sedikit, saya udah menghapus juga teman-teman ya. Untuk 650 orang yang menyaksikan diskusi ini, kami sebagai pengikut Yesus itu sekarang udah fix loh. Artinya begini, tentang Yesus Kristus ini menjadi perselisihan bagi manusia, betul sekali. Oleh karena itu, termasuk umat Muslim ini dalam keraguan-raguan tentang Yesus Kristus, sehingga mereka ini menyerukan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah nabi, ya. Kami bisa menerima itu karena apa? Karena umat Muslim tidak mengetahui persis bagaimana cerita tentang Yesus Kristus, karena versi yang mereka dapatkan tentang Isa Al-Masih itu sedikit berbeda dengan Yesus Kristus. Jadi ketika mereka mengatakan Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah manusia biasa menurut mereka, itu kami
kami anggap biasa. Karena apa? Itu cara pandang orang Arab melihat Isa Al-Masih. Jadi nggak jadi masalah bagi kami. Tetapi bagi kami yang mempercayai satu-satunya Yesus Kristus, dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Ya, dia itu adalah Bapa itu sendiri yang menjadi anak. Dia adalah roh yang tidak kelihatan menjadi nyata dan fana. Jadi itu yang kami imani. Makanya kami dikatakan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Itulah sejarah kenapa kami menyatakan diri sebagai pengikutnya. Jadi kalau ada orang yang meragukan tentang apa yang kami imani, itu silakan, itu pandangan Anda. Bahwa keselamatan itu kembali kepada iman masing-masing. Jika Anda merasa bahwa di dalam saya cuma nanya iman doang. Anda itu ada Saya cuma keselamatan, nanya silakan. yang non muslim ya. Gini bro, biasakan kalau orang lagi ngomong, Anda mute itu. Jadi kalau udah ada waktunya dikasih oleh host, baru Anda bicara. Biar ada diskusi itu jalannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu lah yang bisa saya sampaikan. Ya, buat teman-teman sekalian, tentang apa yang kalian pandang menurut kalian itu benar, lanjutkan, imani dan lakukan. Demikian pula ketika ada pandangan yang berbeda, kita jangan menghakimi. Karena apa? Anda tidak punya hak untuk menghakimi atas keyakinan orang lain. Mau dia menyembah patung, mau dia menyembah batu, mau dia menyembah pohon, itu keyakinan dia. Itu iman dia, dan kita tidak boleh menghakimi orang yang punya keyakinan atas sesuatu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya izin turun karena berhubung waktu juga mau istirahat makan siang. Dilanjutkan teman-teman diskusinya ya, tetap dalam yang bagus. Lanjut. Oke. Aku minta tolong bagi teman-teman Muslim jangan diubah topiknya ya, supaya jangan bingung gitu. Karena topik kita ini sebenarnya Yesus ini ngajarkan apa, siapa pengikut Yesus yang sejati ya. Oke, Assalamualaikum buat Bang Amirli dan juga teman-teman Muslim yang baru join. Dan di sini ada ada Celote, saya nggak tahu siapa ya. Selamat siang Bang Celote. Dan Shalom buat Bu Uti akhirnya muncul. Ya mungkin ku kasih Bu Uti dulu lah karena udah lama nggak dengar suaranya ya. Salam. Knalpot bocor, silakan Bu Uti. Halo Bu Uti. Selamat siang. Ada jaminan nggak nih saya nggak di-banned? Kemarin saya masuk ruang Muslim langsung belum apa-apa, saya langsung nggak bisa live lagi sampai sekarang nih. Jadi saya takut. Kalau jaminan tuh berat Bu. Jaminan palsu yang banyak Bu. Ada yang ngasih jaminan keselamatan pun palsu biasanya. Entar tiba-tiba saya nggak bisa live lagi. Saya cuma punya akun 2. Ya, saya himbau kepada penonton ya. Saya himbau kepada penonton, tolong penonton yang oneness, yang unitarian, yang kesal sama Bu Uti, tolong jangan di-report dia ya. Walaupun kalian kesal sama dia. Ya, saya juga kesal dengar suaranya. Ya, silakan Bu Uti. Iya, jadi males saya jadi. Tapi saya masuk di ruang Muslim sama ruang oneness memang saya di itu. Ya udah, selamat siang ya. Kalaupun saya di-banned juga ya udahlah, ketahuan banget ya sentimen. Ya, iya, jangan kali orang oneness. Iya, jadi apa bahasannya? Saya baru dengar aja ini. Tadi Bang Alexander mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, sedangkan Pastor Sarah bilang dia bukan pengikut Yesus. Terjadilah perebutan Yesus seperti biasa. Pastor Sarah bilang apa? Pak Alexander ini bilang apa? Katolik. Emang? Pak Alexander Katolik. Jadi menurut Bu Uti nih, siapa yang ikut Yesus sebenarnya? Udah itu aja. Ya, pengikut Yesus adalah orang yang percaya. Yang percaya Bapa telah menyelamatkan, menebus umat manusia, dan penebusan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Kan di dalam Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku bahwa barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Percaya Bapa telah mengaruniakan hidup yang kekal itu, dan hidup yang kekal itu ada dalam diri Yesus Kristus. Nah, kalau udah begitu ya sudah. Yang lain-lain cuma intrik-intrik. Saya percaya bahwa Bapa mengaruniakan hidup yang kekal untuk saya. Dan hidup yang kekal itu saya harus terima darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, itu dia, gitu doang. Gitu dia, mantap sekali. Ya, siap kalau gitu. Gitu aja. Oke. Kalau yang lain
itu mah urusan dia, itu mah berisik-berisik. Itu aja kok intinya, percaya Betul. bahwa Yesus diutus oleh Bapa, ya kan, dia adalah firman yang keluar dari Bapa, ya kan, Yang itu berubah saja. jadi manusia. Siap, Bu Uti. Ya, Iya. tolong dijahit dulu Bang Zuma mulut Bu Uti. Jangan disobek kalau yang ini ya. Kalau yang lain disobek, yang ini dijahit. Jangan mulutnya kayak gitu, mulutnya pedes-pedes, bikin gua mau nabok lu aja. Jangan pedes-pedes gitu, biasa aja. Udah Kalau siang, depan Bu. gua Udah siang. Udah. tabok, tau nggak? Enggak, karena Bang Zuma dari kemarin ini sering merobek mulut-mulut para polemikus. Jadi kalau Bu Uti ngapain dirobek lagi kan, dijahit harusnya. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi sayang sekali Pastor Sarah ini. Ya, iya, itu ceritanya sebentar, maaf. Aku Iya, lagi ya, izin ya, jangan Siap, jangan iya, di silakan, jangan silakan. strike ya. Ya, judulnya itu jangan ya. lupa Bu Uti. Judulnya jangan lupa. Mulut Apa? Bu Uti dijahit Bang Zuma. Pasti laku. Itu saran Ya, saya. terbalik ya, mulut Juma aku jahit uti, ya. Juma dijahit uti. Iya, tadi Pastor Sarah ini aduh pandai kali begitu melihat saya langsung pamit gitu ya. Sebenarnya tokoh-tokoh dari Kristen ini yang harus kemudian banyak diajarin ya, diterapi, termasuk Pastor Sarah tadi. Yang harus dipahami lebih awal itu tentang kekristenan dan tentang Yesus. Dia mengatakan tadi bahwa mula-mula pengikut Yesus atau Kristen itu 3.000 orang. Itu bohong, itu penipuan. Pengikut Yesus mula-mula itu adalah orang Yahudi, praktisi Taurat, manusia yang kemudian tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Bukan orang Kristen. Kristen ini adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Apapun sektenya, apapun mereka, siapapun mereka, selama mereka bukan Bani Israel, selama itu juga mereka bukan pengikut. Mereka hanya serigala yang nyamar. Al-Quran menjelaskan, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Jadi Mami banget. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Nah, yang dimaksud di sini siapa? Kristen. Apakah kamu yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Orang Yahudi enggak menuhankan Yesus. Pengikut Yesus tidak menuhankan Yesus. Pengikut Yesus mendudukkan Yesus itu Mesias, utusan Tuhan yang datang kepada mereka, mengajarkan mereka menyembahnya kepada Allah. Jadi pengikut yang dimaksud di sana itu bukan Kristen. Kristen itu adalah orang yang menjadi pengikut Paulus mula-mula di Antioquia. Pengikut Paulus yang datang ke Antioquia itu adalah Paulus bersama Barnabas, bukan Yesus. Dan orang yang mengikuti Paulus ini pertama kali disebut Kristen. Sementara pengikut Yesus di Yerusalem, di tanah Yudea, di Galilea itu tidak pernah menyebut mereka atau Yesus menyebut nama Kristen. Kenapa? Karena Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Nah, di mana letaknya Kristen ini? Kristen ini adalah pengajaran yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu yang datang kepada Bani Israel nyamar seperti domba. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus berpesan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Mu di sini murid-muridnya. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, sekarang permasalahannya yang datang kepada murid-murid Yesus pertama kali itu siapa? Murid yang bertemu dengan Yesus diberi pesan oleh Yesus bahwa akan datang nabi-nabi palsu kepada mereka menyamar seperti domba. Ini siapa ini? Ini bercerita angkatan pertama ini. Bukan bercerita 700 Jangan tahun nyesatin kemudian. ayat orang, jangan kepanjangan gitu. Ya, itu namanya menyesatkan. Pakai timer. Santai Bu Uti. Aduh, Saya udah punya lama hak kali jawab. ngobrol. Iya, lu punya hak jawab. Pakai timer, saya ngomong Juma. Jangan kepanjangan. Udah Sabar. ngawur, kepanjangan pula. Sabar. Ngajarin agama orang. Jadi yang Pendeta mau ini. dimaksud Jangan gitu Pak Juma. Ini pakai timer. yang Ngawur dimaksud itu ngawur. yang dimaksud Tunggu selesai domba, dulu nih. yang dimaksud domba, Pakai yang dimaksud domba ini, itu, pakai timer. yang dimaksud Tunggu, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Jadi kalau ada bukan Bani Yakub ngaku domba itu pasti serigala.
yang membungkus diri mereka dengan mengatakan diri mereka domba. Kesimpulan saya, siapapun dia, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, kalau dia bukan Bani Yakub, tidak ada silsilah dari ke-12 suku Bani Israel, mereka mengaku domba, pastilah dialah serigala itu. Nah, sekarang agama Kristen ini dari mana? Mereka adalah orang Roma, mereka adalah orang Yunani. Kok mengaku domba? Berarti mereka ini adalah serigala yang nyamar. Tidak ada satu agama di atas muka bumi ini selain Kristen yang mengaku domba. Hanya Kristen. Berarti satu-satunya komunitas di luar Bani Israel yang mengaku domba hanya Kristen. Berarti serigala itu adalah Kristen. Demikian. Oke, mungkin dari Bang Juma sendiri mau pakai timer atau gimana Bang Juma? Saya rasa nggak usah deh. Yang penting jangan terlalu panjang narasinya. Poinnya Oke. di situ. Oke. Siap. Udah dengar Tuhan Buti? aja udah di-mute. Bagaimana bisa nggak pakai timer? Ntar juga saya nggak bisa. Habis itu jadi Enggak, kan saya Buti di-mute ngomong kayak juga gitu. nggak ada yang ini. Buti ngomong nggak ada yang ganggu. timer, nggak bisa. Aku kenal siapa Pak Juma ini. Aku kenal. Pakai timer supaya siapa yang melanggar ketahuan. Siapa yang nyela itu ketahuan. Sesuai Nah, dengan soalnya waktu rame kali supaya orang kalau adil. pakai timer artinya Buti yang ngomong sama Bang Juma doang Nggak tuh. apa-apa, ini di atas aja tuh jam 12.09. Aku nanti tambah 3 menit aja. Silakan Ya, kalau nggak Buti gitu main ngomong. Nggak apa-apa, serobot kalau gini aja. ngomong. Kita Tapi ngomong kalau Pak jadi Juma ya kalau yang ngomong penting foto. congornya gede Pak Juma. Pak Juma kan congornya gede. Menang lah dia kalau soal congor mah. Bukan Iya, ini, jadi ini Pak Juma selama julukan knalpot paling besar nih, Bu. iya, Belum ada ya saingan. kan? 12. Saya 12, nanti di 12.14 saya baru berhenti. Pas mau Udah masuk ngomong 14 aja, ya. ngomong aja Buti, ngomong aja dulu. Silakan. Ya, jadi kenapa Muslim harus mengamati ya, bahkan ada yang seperti Pak Juma ini pagi siang malam mencari-cari kesalahan-kesalahan, mencari-cari salahnya, menyalah-nyalahkan ya, bahkan para rasul disalah-salahin ya, mencari-cari. Kenapa ya? Memang sudah menggenapi apa yang tertulis gitu kan? Menggenapi apa yang Yesus sendiri tuliskan ya, bahwa Mesias palsu atau guru-guru palsu itu dia akan datang dari bilik gitu kan. Di Matius 24 dia ada di bilik, dia ada di padang gurun. Ya, nabinya akan dipermuliakan ya, akan dikultuskan, akan dipuji-puji kata Yesus sendiri nih, ya kan? Lalu dia akan menyampaikan semua dari tempat tersembunyi, wahyunya dari tempat tersembunyi. Yesus sudah memberitahu kriteria nabi palsu itu, ya, udah dikasih tahu oleh Yesus. Ya kan? Pertama, ya dia ada di bilik, dia ada di padang gurun, Matius 24, ya kan? Lalu dia akan pergi menyembah kepada satu tempat, Yohanes 4, baca secara keseluruhan. Akan pergi ke satu tempat, dia akan pergi menyembah di situ, berbakti di situ, ya kan? Ya, Yesus mengatakan, nih saya baca ya, nggak usah dibaca deh kelamaan, ya dia akan pergi satu tempat. Lalu Yesus juga mengatakan, ya, siapakah nabi-nabi palsu seperti Pak Juma ini, ya kan? Ya, ketika dia punya nabinya itu akan dipuji-puji, bahkan seluruh malaikat tuh memuji-muji, akan begitu dimuliakan, dipuji-puji. Celakalah jika semua orang memuji-muji kamu, sebab dengan demikian juga lah telah diperlakukan nabi-nabi palsu sebelum kamu. Nah, iya kan? Ada, Yesus sudah mengkoordinasikan. Bahkan keselamatan itu tidak akan keluar dari bangsa Israel. Ya sudah, di luar itu ya bukan yang ngajarin itu ya nabi palsu, ya kan? Yang nabinya begitu dimuliakan ya sudah, Yesus sudah bilang itulah nabi palsu, ya kan? Bahkan rasul-rasul sendiri telah mengatakan yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, itulah dia guru-guru palsu. Nah, sekarang Pak Juma begitu menyangkali. Ini pekerjaan Pak Juma, bahkan dia hidup dari situ, dari menyangkal. Sudah dikasih tahu. Siapapun yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, Yesus sudah menebus kamu Pak Juma di kayu salib. Tapi kamu sangkali itu, kamu mengatakan dia nggak mati di kayu salib, dia itu kan diserupakan. Itulah kamu. Bahkan yang lebih santer lagi, tidak ada berita keselamatan yang keluar dari goa. Udah dikasih tahu nggak ada dari goa, apalagi goa Hira.
Ya, ada wahyu pertama turun di situ. Karena di goa itu hanya kata Rasul Paulus 2 Petrus 2, Anda baca. Ya, Rasul Petrus itu adalah tempat iblis-iblis dilemparkan ke situ. Ya, nggak ada Tuhan di situ. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau bicara tentang rasul-rasul, nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu, Alkitab dengan jelas membuktikannya, memberitahu ya. Jadi jangan dialihkan ke tempat kami. Alkitab ini diberikan untuk Alkitab ini adalah kabar gembira ya. Rasul Yohanes, rasul-rasul ini mengabarkan Yesus anak Allah. Dialah itu yang dijanjikan oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, gitu kan? Ini pengajarannya. Jadi kamu nggak bisa mengais-ngais Alkitab untuk menyalah-nyalahkan Alkitab, sedangkan Alkitab itu bercerita yang nabi palsu itu ya kamu, gitu loh ya. Ya, silakan. Iya, mantap sekali. Sudah selesai akhirnya. Di sini ada yang baru naik. Ada Kristi. Ya, shalom. Kristi dan Celote. Aku mau tahu nih Celote dari Islam atau Kristen? Halo, Bang Celote. Ya, ini Kristi dari Kristen nggak pastinya? Nggak ada Muslim nama Kristi harusnya ya. Halo. Halo, Itina Cuek Kristi. Ini pada siapa sih? Oke. Ya, mungkin silakan Bang Juma, tolong dijahit Oke. dulu. Muslim. Oh, Oke, baik. Jadi gini, Bu Uti. Yang Yesus maksud itu serigala adalah yang datang kepada muridnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hidup 700-600 tahun setelahnya. Jadi ada yang datang kepada muridnya mengaku sebagai murid, mengaku sebagai domba, padahal bukan domba. Yang Anda harus tahu, nabi palsu, pengajar palsu itu menyamar seperti domba, menyamar seperti pengikut Yesus, menyamar seperti Bani Israel. Siapa ini? Kristen, bukan Islam. Islam tidak pernah menyamar seperti Yahudi. Gak pernah Islam itu nyamar-nyamar seperti murid Yesus, mana ada. Jadi satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang bukan Yahudi tapi ngaku Yahudi, ya Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bukan pengikut Yesus tapi ngaku pengikut Yesus, ya Kristen. Apapun sektenya, karena Yesus yang sebenarnya itu adalah nabi, rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Yesus yang diperebutkan ini adalah Yesus buatan Paulus. Itu yang diperebutkan oleh Kristen sekarang ini. Ini yang diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15. Mereka akan bermusuhan sampai hari kiamat datang. Dan itu fakta. Memperebutkan hasil rampasan. Ini yang dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Dia akan merampas dan membagi-bagikan hasil rampasannya. Nah, sekarang Paulus mengaku dia dari Bani Israel, keturunan Yakub, dari orang tuanya Benyamin. Berarti sesuai dengan nubuatan Paulus, nubuatan Yakub, anaknya Benyamin akan berlaku seperti serigala. Berarti Paulus lah serigala ini. Dan memang faktanya Paulus ini tidak benar-benar menjadi pengikut Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 18. Anak-anakku, sekarang sudah tiba masanya penyesat-penyesat itu telah datang dan bangkit, yaitu mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Penyesat itu, antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita, tapi mereka bukan sungguh-sungguh daripada kita. Siapa itu? Yang mengaku-ngaku yang nyata-nyata berasal dari Yahudi, tapi bukan benar-benar asli murid Yesus. Siapa? Paulus. Apa agama yang didirikan di Antioquia? Kristen. Jadi yang nyamar seperti domba bukan Islam, Kristen. Islam ya Islam, tidak pernah nyamar-nyamar Islam itu. Islam kitabnya Al-Quran, Tuhannya Allah, Nabinya Rasulullah. Kristen kitabnya orang Yahudi, Tuhannya suku orang Yahudi, Tuhannya berdarah Yahudi, Tuhannya berbahasa orang Yahudi, pendiri agamanya orang Yahudi dari orang Farisi. Tetapi Kristen bukan orang Yahudi, tetapi mengatasnamakan Yahudi. Kitabnya orang Yahudi diambil, ditempel di kitabnya. Jadi yang menyamar seperti domba ini siapa?
Udah ketahuan jawabannya. Lalu ketika Anda mencoba menarasikan Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias ada di padang gurun, janganlah kau pergi ke situ. Atau dia berkata Mesias ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berbicara mengenai Mesias. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengatakan, saya bertemu Yesus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah dia mengaku bertemu ketika dia padang gurun. Ketika Paulus di Damsyik menuju ke Damsyik, dia di padang gurun mengatakan, aku melihat Yesus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Jadi yang menggenapi siapa? Paulus di dalam bilik. Bilik itu kamar-kamar. Paulus di penjara. Di dalam penjara dia setidaknya membuat karangan 6 kitab di dalam penjara, di dalam bilik. Rasulullah SAW tidak pernah masuk ke kamar. Mana ada kamarnya Rasulullah? Mana ada biliknya Rasulullah? Pauluslah yang di bilik penjara menuliskan surat-suratnya. Dan itu betul, karena hanya Pauluslah yang nyamar-nyamar seperti murid Yesus. Kristen ini kalau ditanya, Anda dari mana? Dari Yesus. Yesus di mana? Yerusalem. Dia orang apa? Oh, yang Yahudi. Berarti Kristen pengikut orang Yahudi. Yes. Tapi faktanya, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Jadi kesimpulannya 10 detik, Buti, 10 detik. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyamar seperti domba hanyalah Kristen. Selesai. Curangnya sih ini kan udah belum apa-apa udah curang. Waktunya dijaga dong biar adil. Santai Bu Uti. Santai Saya Bu bisa Uti, ya. menanggapi dulu ya. Sampai tadi kamu Oke, aku Aku kasih di- Bang di Alexander mute ngomong baru. dikit dulu. Tunggu, aku kasih Bang Alexander bantu ngomong. Ya, silakan Bang Baru Alexander. Dan bagi teman-teman jangan dilupa ya, tolong dibantu dulu tap-tap layar dan jangan lupa kasih Bu Uti koin supaya Bu Uti bisa menjahit mulutnya. Silakan. dasar kalian ini. Ya, Curang. terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya, Curang kamu. Harusnya nanti Apa ya, yang- ingat ya, setelah aku juga kalau kamu mau adil setelah aku ngomong, kasih yang lain lagi ya. Jangan kamu alihkan apa yang ingin aku ngomong dengan kasih ke orang lain dulu ya. Itu Loh. harus adil. Kalau enggak Loh, ini Kristen loh, Kawan Alexander kamu, ya. Kristen. Alexander Kristen bantu Bu Uti. Iya. Silakan. Tapi kan ini kan kamu sendiri sudah kasih waktu ke aku ya. Semua statement itu kan diarahkan ke aku untuk aku bisa Ya, jawab. santai. Kamu kan Biar curang. iya, santai Bu. Artinya kan kamu curang. Nanti Bang Aristo juga ngomong Ya. kok. Silakan Semua orang Bang punya Alexander. pandangan masing-masing. kalau saya serahkan dulu sama Ibu Uti dulu, biar nanti saya nambahkan dari belakang aja. Kelihatan banget sih curangnya, ya ampun. Oh ya udahlah, Bang Alexander mohon maaf ya, Bu Uti udah nggak sabar soalnya, nggak sabar. Silakan Bu Uti. Biar nanti Ya. saya tambah dari belakang aja Pak. Iya, silakan. Iya. Tuh kan jadi lupa, kamu sengaja mengalihkan. Ya tapi Bang ini Alexander yang potong-potong. Agama yang menyamar seperti domba adalah Kristen. Itu tadi Bu, silakan Anda tanggapi. Ya, Yesus kan udah bilang, ya yang Al-Masih, Mesias itu kan Isa Al-Masih itu kan Isa anak Allah. Al-Masih itu kan artinya Mesias anak Allah. Isa yang ada di balik itu, di balik apa kotak. Apa Isa yang ada di padang gurun itu kan maksudnya yang itu, Injil yang lain. Kalau ada yang bilang, oh ada Isa di sana, ya kan dari balik bilik. Yang jangan ikuti kata Yesus. Ya di dalam Yohanes 7 ayat 14 jelas dikatakan celakalah kamu apabila orang-orang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikian pula lah telah diperlakukan nabi-nabi palsu sebelum kamu. Ya, nabi-nabi palsu itu yang dipuji-puji, dimuliakan. Malaikat memuji-muji, batu-batu pun memuji-muji, bahkan Allah turut pun memuji-muji, bersolawat untuk nabinya. Bahkan kamu tidak bisa menjadi Islam kalau kamu tidak memuji-muji, menempatkan Rasulmu setara dengan Tuhanmu. Kan Yesus sudah ngomong kayak gitu, mau bilang apa? Memang ada di mana di dunia ini ada Rasul yang begitu dimuliakan, dikultuskan, bahkan keringatnya itu bau parfum katanya kan? Ya kan, bahkan keringatnya bau parfum, separfum-parfumnya. Itu kan yang begitu dikultuskan, begitu dimuliakan. Nah, kalau kamu mau lari-larikan itu ke Paulus, nggak kena semua. Nggak kena. Rasul Paulus tidak dikultuskan, bahkan dia mati bagi Kristus. Rasul Paulus itu menurut panggilannya, ya Rasul Petrus sendiri telah mengesahkan Rasul Paulus itu adalah bagian dari para rasul. Kamu nggak bisa bohongin itu. Rasul Petrus meneguhkan dia itu adalah rasul yang ada bersama dengan dia satu tim.
kalau orang satu tim sendiri, pimpinan dari para rasul sendiri sudah mengesalkan Rasul Paulus adalah satu tim dengan dirinya, kamu mau bilang apa? Kalau kamu masih memaksakan, lah itu kan karena penyesatanmu, kamu yang nggak terima gitu loh. Ya, jadi di dalam Kejadian 29 itu juga kan konteksnya adalah dia para ke-12 murid, ke-12 anak Yakub itu kan sedang diberkati, sedang mendapatkan pemberkatan satu persatu. Jadi ketika dikatakan kelakuannya seperti serigala, itu yang positifnya, berkatnya. Dia akan begitu perkasa. Itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya, bukan seperti yang kamu seleweng-selewengkan. Itu bukan konotasi negatif. Orang dia sedang diberkati. Yang namanya diberkati, oh kelakuanmu nanti kamu itu akan perkasa di bumi. Kamu akan seperti singa. Kamu akan seperti serigala. Yang ditakuti orang. Nah, itu kan konteksnya. Kamu baca deh. Ketahuan banget gitu loh, Pak. Kamu mau seleweng-selewengkan ayat orang. Lalu Yesus sendiri mengatakan, darah yang akan kuberikan untuk dunia. Dia bilang tuh, untuk dunia loh, ya, dia mengatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, kandang Israel. Mereka harus kutuntun juga, mereka harus menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di Yohanes 10 kamu baca semuanya itu, gitu loh. Ya, saya udah buktikan kamu semua ngawur. Kamu harus buktikan kepada saya, ya, wahyu mana yang lahir dari goa, sedangkan sudah jauh sebelum itu sudah dikasih tahu. Tidak ada penyelamatan di luar bangsa Israel. Ya udah titik. Kita sudah dikasih sinyal, sudah dikasih tahu, kamu jangan ke sana, kamu nanti di sana ada banyak kecelakaan. Karena udah dikasih tahu, yang ngasih tahu itu orang-orang DLLAJR yang sudah pantau. Nah, begitu juga sudah dikasih tahu, tidak ada keselamatan yang keluar dari bangsa Israel, yang bukan dari bangsa Israel. Lah, kalau dari Arab, artinya apa? Ya bukan, itu ya ajaran kamu sendiri. Tapi kalau betul-betul mau cari keselamatan, datanglah kepada yang tertulis itu. Ya, itu loh Pak Jumal. Jadi jangan, udahlah, kamu itu menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kitab kami. Kamulah antikristus itu. Ya, seorang yang memimpin begitu banyaknya orang untuk membawa orang-orang pada penyangkalan penguasa yang telah menebus kamu itu. Ya, Rasul Paulus itu justru dia mati martir. Kalau kita mau bicara tentang karakter Rasul Paulus dengan Nabi Muhammad, nggak bisa. Nggak bisa diambil benang merahnya, kesamaan setitik pun, seiota pun tuh nggak bisa. Yang satu berasal dari atas, yang satu dari bumi. Nabi Muhammad betul dari bumi. Tetapi orang Kristen ketika mereka percaya kepada Kristus, kami itu disebut berasal dari atas. Bagaimana yang di atas bicara tentang bumi? Yang nggak bisa, nggak nyambung. Ya, jadi jangan cari-cari salah. Sekarang kamu jawab saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ada wahyu keluar dari goa? Ya. Di mana ada Tuhan di dalam goa, sedangkan goa itu sampai sekarang pun orang itu sedang bersemedi, itu orang bersemedi larinya ke goa. Itu aja yang kamu lihat, ada nggak Tuhan di situ? Itu loh. Ya, silakan Pak Alexander. Ya, silakan Pak Alexander. Ya, habis tunggu aku mau kasih tahu ya. Habis Bang Alexander, tolong kalau nggak Bang Aristo, Bang Dewa, baru Bang Juma ya. Tolong dimoderasi duluan Bang, Bang Ben, aku mau sholat dulu ya, tolong ya. Dan bagi teman-teman jangan lupa nih, yang di live chat banyak sekali teman-teman Kristen yang dari tadi marah-marah sama Bang Zuma, tapi tidak mendukung Bu Uti, kelewatan juga kalian. Nanti disalib juga sama Bu Uti. Ya, silakan Bang Alexander. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mendengar dengan seksama penjelasan Bu Uti tadi. Artinya bahwa persoalan di sini bicara tentang bagaimana cara memberitakan firman Tuhan itu dengan benar, baik dalam kalangan Kristen maupun dalam Muslim sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya kita merujuk kepada Nabi, status Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Nah, persoalannya bahwa tradisi kenabian itu hanya ada di dalam bangsa Israel. Sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, maka tidak ada lagi Nabi di Israel. Maka ketika sudah tidak ada lagi Nabi di Israel, maka Yesus sudah menyatakan di dalam nas yang sudah tadi disampaikan Ibu Uti, bahwa apabila ada Nabi lagi setelah kedatanganku ke dalam dunia, maka itu adalah Nabi palsu. Nah, kembali kepada persoalan bahwa siapakah Nabi palsu itu? Nabi palsu, dia punya konteksnya bicara tentang
menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diselamatkan. Namun di sini umat Islam menentang dengan tegas dan menolak apa yang tertulis di dalam kitab suci. Maka mereka sangat jelas menolak tentang keselamatan itu. Mereka memilih untuk diselamatkan berdasarkan kealahan yang tertulis di dalam Al-Hadis. Nah, di sini Aula SWT menjanjikan bahwa keselamatan itu ada pada Tuhan negeri Mekah dengan surganya, yakni 72 bidadari. Nah, artinya setelah umat muslim mati, maka dia akan naik dan mendapatkan 72 bidadari. Nah, artinya bahwa surga kekristenan beda dengan surga Islam. Kalau surga kekristenan bicara tentang surga kekudusan, di mana Tuhan terang itu bersemayam. Tetapi surga Islam bicara tentang surga di mana 72 bidadari itu ada, dan para muslim yang laki-laki itu akan bersenang-senang dengan 72 bidadari. Konteksnya ketika menyatukan dua Tuhan antara gelap dan terang itu tidak bisa. Menyatukan dua surga antara surga Bapa Surganya orang segala Kristen terang. itu perang naga. Sabar dulu Pak, saya masih Perang naga. Sebentar, saya masih menjelaskan. Yang lain diam, kalau bukan waktunya diam ya. Di mute. Nah, jadi apabila Perang naga. Jadi apabila mengkoneksikan antara surganya Tuhan negeri Mekah, yakni surga 72 bidadari, dengan surganya Tuhan segala terang, itu jelas berbeda. Sehingga di sini harus juga dipertegas siapakah 72 bidadari itu. Makanya di sini saya mau bilang bahwa siapakah 72 bidadari yang dijanjikan oleh Tuhan negeri Mekah kepada seluruh umat muslim, itu juga harus dipertegas. Di sini harus ada pembelajaran juga, karena umat muslim juga tidak tahu tentang siapa itu 72 bidadari yang Surganya dijanjikan orang kepada. Kristen. Perang naga. Sebentar Pak. Perang Ya. naga. Tiada Diam, atau namanya. saya suruh host turunkan Anda nanti. Perang naga. Iya, Anda juga ini bukan biarkan teman Kristen berargumen, Pak. Yang Islam patuh. Biar tersampaikan. yang lain tolong biar selesaikan dulu Bang Alexander. Ya. Jadi di sini harus dijelas juga tentang 72 bidadari ini siapa. Lalu sehingga dikoneksitaskan dengan misalnya keimanan bahwa Allah yang satu, yang mereka percaya bahwa Allah Bapanya Yesus itu, sedangkan Bapanya Yesus itu punya surga adalah surga kekudusan, surga segala terang. Sedangkan Tuhan negeri Mekah ini punya surga adalah surga 72 bidadari. Siapakah 72 bidadari ini? Itu harus juga dipertegas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih, Bang. Iya, menarik. Ya. Oke, terima ya. kasih. Oh, monggo Bang Aristo dulu, habis itu Bang Zuma. Ya, menarik. Jadi teman-teman muslim santai saja. Jadi kita masuk dalam forum diskusi ini, pertama kita melatih untuk kita menjadi sabar, begitu ya. Dan orang-orang yang hadir mendiskreditkan Islam itu satu keberuntungan bagi kita umat Islam untuk kemudian memotivasi kita menggali kebenaran-kebenaran Islam, gitu. Nah, argumen teman-teman Kristen masih seputar menyinggung tentang 72 bidadari, mengkritik keimanan Islam, sehingga secara tidak langsung mereka mau mempublikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini menarik. Ya, saya kira itu narasi Uti Watimena dan juga narasi Pak Alexander. Ini narasi-narasi basi yang selalu diputar setiap hari. Jadi saya ingin pinjam argumen dari adik kita Uti Watimena, ya, yang tadi secara etimologi sih rasanya sah-sah saja, karena kata Kristen memang terdengar sangat dekat dengan kata Kristus, yakni sebutan beken di belakang nama Yesus, ya. Oke, kemudian mengkritik tentang Islam. Tetapi apakah secara faktual artinya tetap demikian? Nah, mari kita baca kitab suci umat Kristen. Dengarkan secara baik-baik ya, agar tidak lagi ada narasi Islam itu anti Kristus. Silahkan buka Bible-nya di mana di Matius pasal 7 ayat 20 nomor 22 sampai nomor 23.
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian, hai pembuat kejahatan. Jadi, yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus tidak mengenal kalian. Yesus menganggap kalian sebagai pembuat kejahatan itu. Nah, jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik narasi saya. Satu-satunya umat beragama di dunia ini yang meyakini Yesus sebagai Tuhan hanya umat Kristen. Yang kedua, tokoh agama yang sering mengaku bernubuat tentang hidup adalah para pendeta, para misionaris, ya, yang kemudian selalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, dari narasi saya tadi, saya sudah mengemukakan dengan tegas bagaimana pengakuan Yesus di dalam Bible. Mereka yang mengaku, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan adalah pembuat kejahatan di muka bumi. Dan tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu bukti bahwa Kristen adalah pelaku antikristus itu. Yang kedua, yang selanjutnya, jangan coba bernarasi menyudutkan Islam seolah-olah Islam ini tidak beriman kepada Yesus. Ya, kami lebih paham Alkitab daripada teman-teman Kristen. 72 bidadari yang selalu dinarasikan oleh umat Kristen itu hanya untuk menutupi kebodohan dan untuk menutupi bagaimana yang dijanjikan Alkitab ketika umat Kristen itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu, tadi Ibu Uti Watimena dan Pak Alexander mengatakan, semua nabi itu hanya kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu adalah bukan nabi. Oh, sah-sah saja itu. Itu pengakuan teman-teman Kristen. Ingat, Matius 15:24. Apa kata Yesus? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau kita telusuri ayat ini terus sampai Matius 15:26, apa dikatakan di sana? Ya, apa yang dikatakan di sana? Bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Yesus itu sebagai Tuhan dianggap anjay. Saya tidak akan menyebut itu karena saya takut nanti akun saya kependek. Artinya di sini teman-teman, ketika di Matius 15:24 Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang. Ya, panjangan Aristo, ya ampun. Butuh, tolong mulutnya dikendalikan, butuh, tolong mulutnya dikendalikan. Dong. Oh, kamu 10 menit Bang Risto, butuh, tolong mulutnya dikendalikan. Betina. Bang Risto. Kebiasaan Uti Watimena ini, setiap orang berargumen itu selalu dipotong. Kenapa? Takut kalau saya bicara. Pertanyaannya begini, saudara-saudara ini orang Israel atau orang Indonesia? Di luar Israel oleh Yesus disebut anjay. Jadi pertanyaan saudara, kalau Islam jelas, Islam diperuntukkan untuk seluruh manusia. Kanda Zulkifli orang Makassar, sama saya orang Sulawesi, Ibu Uti Watimena orang Ambon, itu masuk dalam apa yang dikatakan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Tetapi Kristen hanya, Yesus hanya diperuntukkan kepada Bani Israel saja. Tidak diperuntukkan untuk Bani Indonesia saja. Jadi kalau bahkan ayat selanjutnya dikatakan, di luar Israel disebut anjay. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Yang terakhir ingin saya sampaikan, masihkah teman-teman Kristen berkutat di argumentasi tentang surga 72 bidadari? Sudahkah saudara-saudara membaca bagaimana surga yang dijanjikan di dalam iman Kristen di dalam Alkitab?
ya, yang akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah adalah para pesundal. Dan kalau Anda tidak sebagai seorang pesundal, maka saudara tidak akan mendapatkan kerajaan surga itu. Dan surga yang dijanjikan itu 100. Daristo ya, ampun Aristo. Udah, tunggu. Daristo. Tunggu. Tolong dikendalikan mulutnya. Oke, iya. Tunggu, Bang Aristo, tolong dicepatin, kasihan Bu Uti. Udah ini dia, udah nggak sabar dijahit sama Bang Zuma. Udah nggak sabar dijahit Bang Zuma. Jadi Bu Uti dan teman-teman Kristen, siapakah antikristus itu? Mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Enyahlah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, yang pertama kepada saudara Alexander, kebahagiaan umat Islam itu ketika masuk ke surga, mereka melakukan pernikahan perkawinan layaknya di bumi ya. Mereka kemudian diperlengkapi dengan pelayan-pelayan bidadari-bidadari cantik yang membuat Kristen itu iri dan cemburu, karena di surganya ada juga kawin mawin di surganya Kristen. Cuman masalahnya sekarang semua laki-laki yang masuk ke surga di surganya Kristen itu menjadi mempelai wanita. Saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Alexander menggunakan gaun pengantin wanita. Jadi Pak Alexander, di dalam kitab saudara Wahyu 21, aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, siapa suami dan siapa istri di sana? Yohanes 3, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepada yang dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahului. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia bersukacita karena mendengar suara mempelai laki-laki itu. Jadi Yesus ini mempelai laki-laki dan Kristen adalah mempelai perempuan. Kalian semua akan kawin bersama dengan Yesus. Bersihkan aja, cebok aja yang bersih, Pak. Lalu kemudian di Wahyu 21 di data 9 jelas sekali dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, yang berkata kepadaku, marilah kita ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, yaitu mempelai dari anak domba. Dan ternyata mempelai perempuannya adalah Pak Alexander. Adadai. Lalu kemudian di dalam Wahyu 19 diterangkan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap-siap sedia. Siapa pengantinnya? Laki-laki, yaitu Pak Alexander. Masih bisa kita masuk surganya Islam, ada bidadari daripada surganya Kristen, menjadi gay semua di sana. Lalu kemudian bercerita tentang Ibu Uti. Ibu Uti, Anda kemana-mana perginya? Semua. Ya, iya, itulah dia faktanya. Bu Uti gini, Bu Uti, ketika berbicara mengenai nabi palsu, Bu Uti, yang diajarkan oleh Yesus, Bu Uti, itu bukan dari Arab. Ya, nabi palsu itu munculnya di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami, Bu, supaya Anda itu tidak kemana-mana konteks dialognya. Di dalam Yeremia 23, di situ sangat jelas dikatakan, di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi nama Baal, menyesatkan umat Israel. Tetapi di kalangan nabi-nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinar dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatan. Semuanya mereka telah berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka itu menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Ini nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel nih. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluaskan kefasikannya ke seluruh negeri. Nah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah kau dengarkan perkataan para nabi yang berumat kepada kamu. Mereka akan memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan yang datang dari mulut Tuhan. Nah, ini dari mana ini nabi-nabi palsu ini? Dari Yerusalem, bukan dari Arab. Kemudian diterangkan dalam sabar.
Sabar Bu, saya belum 1 menit pun bicara. Belum 1 menit. Kisah Para Rasul 20, 28 dan seterusnya. Karena itu berjaga-jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan oleh Roh Kudus Saya menjadi ini pemilik nyatet, untuk menggembalakan Pak. jemaat Maka Tuhan 12:38. yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengahmu. Yang jadi moderator jam timernya. Bu, saya baru 1 menit saya ngomong. Saya baru 1 menit. Kita dengar aja. Baru 1 menit. Bu, saya baru 1 menit. Anda ini kata Bang Zuma. Tolong. Saya baru 1 menit. Saya baru 1 menit. Dengar aja, Bu. Saya baru 1 menit. Kan kayak gini. Kisah Para Rasul 20. Saya baru 1 menit. Potong kalau ada orang komentar lagi bicara. Saya baru 1 menit. Saya 1 menit. Kita dengar aja, Bu. Kita dengar aja, Bu. Tidak Kisah apa-apa. Para Rasul 20. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilih untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Siapa yang masuk di tengah-tengah murid Yesus dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan benar dan mengikuti mereka. Ini siapa ini? Orang dari mana ini yang muncul di tengah-tengah murid Yesus yang mengajarkan, kemudian di mana murid-murid Yesus juga berusaha menarik murid-murid. Bahkan di antara kamu, bahkan dari tolong di mute, nanti ada waktu Anda. Silakan lanjut Bang Zuma. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid yang asli dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini nasihat Yesus kepada muridnya, dan ternyata pengajar palsu, nabi palsu itu muncul di tengah-tengah mereka dan sebagian muridnya ikut menjadi pesat di sana. Jadi jangan Anda mencari yang lain. Kemudian 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar. Buti, diam Buti, ini bukan waktu Anda. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Antikristus ini memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus berasal dari antara kita. Jadi jangan Anda cari ke Arab. Antikristus itu muncul di tengah-tengah Bani Israel, dan itulah Paulus yang mendirikan agama Kristen. Jadi Kristen ini adalah serigala nyamar domba. Ingat Bu, terakhir dari saya, di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6, lalu Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan mereka, aku berbicara dengan mereka di dalam mimpi mereka. Lukas, Markus, Matius, Yohanes pengarang kitab saudara, termasuk Paulus, tidak pernah Tuhan menyatakan diri kepada mereka, tidak pernah Tuhan berbicara kepada mereka, tapi mereka kemudian memiliki kitab yang Anda anggap suci. Inilah mereka, sang nabi-nabi palsu yang tidak pernah Tuhan menyatakan diri kepada mereka, pendiri agama Kristen. Demikian sementara, silakan saudara Alexander cebok yang bersih, karena Anda akan menjadi mempelai wanita. Anda down. Oke, kita kasih Bu Uti dulu yang udah nggak sabar. Tunggu ya, tunggu. Aku mau bilang, silakan Bu Uti ngomong sepuasnya sampai knalpotnya pecah. Bagi teman-teman Muslim, siapkan kapas, masukin ke telinga. Silakan Bu Uti. Ya, jadi gini kan, tadi kan jangan 3 menit, harusnya konsekuen dong. Ini kan saya ini kan tamu ya, hormatilah, hargailah diri Anda sendiri gitu kan. Ya kalau ya, jadi Pak Juma ya jelas, saya langsung aja ya. Diam aja, saya langsung aja ya. Jadi Aristo pun sama, ya kan, dia mencari kesalahan bahwa udah 5 menit Bu Uti. Iya. Jangan. Boleh, selesai sudah, boleh. Boleh. Ya bentar loh, waktu saya mana? Saya mau ngomong habis ini dong. Jangan kalian buatnya gitu. Ya, silakan Bu Uti ngomong sampai pecah. Anda tidak bisa memakai Alkitab kami untuk menyangkali apa yang telah tertulis di dalam kitab kami. Yesus itu adalah Tuhan, Anda mau bilang apa? Udah 5 menit Bu Uti, udah 5 menit. Udah, jangan. Kuki aja dulu.
Ya, lagi Buti. Kok Jangan begitu? ganggu Buti, jangan ganggu Buti. Ya, Biarkan dia ngomong jadi sampai jangan begitu mulutnya ya sobek. kalian mencari. Ya. Jangan begitu dong. Kalian ini aduh, minta ampun. Iya. Ya, jadi jangan diganggu, jangan Sisa 2 sengaja menit. begitu. Jangan sengaja. Kalian takut saya menjawab. Udah jangan nih. Sisa Ini 2 kuturunin menit dulu orang nih. Buti. Supaya jangan ganggu, kuturunin dulu. Ya, silakan Buti ngomong sampai sobek mulut. Bagi teman-teman jangan lupa dikasih koinnya biar Buti nanti bisa operasi mulutnya. Silakan Buti. Ya, jadi saya mau jawab Aristo dulu ya. Aristo tadi memakai Matius 7 ayat 21 ya. Tetapi dia menarasikannya dengan pengajaran dia sendiri. Dia menangkapnya, dia berlogika sendiri, dia bernarasi sendiri, mengajarkan apa yang tertulis di dalam kitab orang lain dan menyesat-nyesatkannya. Yesus justru mengatakan yang tidak masuk surga itu adalah orang-orang yang mengaku dia adalah Tuhan tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu kan maksudnya. Tidak sesuai dengan perbuatannya, makanya mereka tidak masuk surga. Yesus sudah mengatakan Matius 7, dari perbuatan mereka lah, dari buah mereka kita bisa lihat. Dan orang yang nggak masuk surga adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa telah diketahui, Yohanes 6. Kehendak Bapa adalah supaya kamu percaya kepada Yesus Kristus. Ya, inilah kehendak Bapakku, Matius 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu apabila barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Loh, ini kan konteksnya. Justru orang-orang sudah memanggil dia itu Tuhan. Karena apa? Makanya Yesus mengatakan, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Yesus itu sudah adalah Tuhan, disebut Tuhan, dipanggil Tuhan. Tetapi bukan karena menyebut dia Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa kan di situ. Artinya apa? Kamu kan menyelewengkan ayat orang di situ, ya. Kamu benar-benar menyelewengkan ayat orang. Maknanya, penyampaiannya, maksud dari Matius 7 itu kamu selewengkan untuk kepentingan dirimu sendiri, ya. Untuk kepentingan dirimu sendiri, ya. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah untuk domba-domba Israel. Kan tadi saya udah bilang, Yesus sudah menambahkan, bukan hanya di situ, ya. Yesus menambahkan di dalam Yohanes 10 ayat 16 itu, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ayat itu ada, bro. Jadi jangan Anda buang. Yesus sudah memberitahu, bukan cuma untuk bangsa Israel, tapi dari bangsa lain, domba-domba yang lain yang bukan dari kandang Israel. Ya, udah ada pengesahan dari Yesus. Jadi artinya apa? Terbukti Anda hanya menyesatkan, gitu kan? Lalu apalagi tadi tuh? Anda teriak-teriak apa lagi ya? Anda mengatakan bahwa kami ini mendiskreditkan kamu. Loh, bagaimana Anda mengatakan saya mendiskreditkan Islam? Tadi narasi Anda berjam-jam mengatakan nabi palsu Paulus, Yesus bukan Tuhan, kami salah menyembah. Anda bilang itu tidak mendiskreditkan. Ketika saya menjawab, kamu bilang kami mendiskreditkan. Weh, sadar Aristo, kita ini sedang berdialog, ya, sedang mencari kebenaran dari itu semua. Jadi kamu jangan lempar batu, ya, jangan seperti anak kecil caranya. Ya, lalu kamu tadi membaca ya di dalam apa lagi tadi itu? Ya, terlalu banyak. Lalu Pak Juma begitu kerasnya mencari-cari, mempelai laki-laki katanya. Ya, adalah Yesus, lalu kita ini semua laki-laki akan menjadi laki-laki. Itu kan otak kotormu. Iya kan? Mempelai laki-laki itu kamu cari tahu dulu apa maknanya. Mempelai laki-laki, Yesus itu adalah kepala dari kami ini adalah jemaatnya. Kami mempelai perempuan, itu mempelai jemaat dengan Tuhannya, itu artinya, bro. Yesus sudah mengatakan kamu sesat ketika kamu mengatakan di sorga itu orang kawin dan mengawinkan. Itu sesat kata Yesus. Ya sudah, mau bilang apa? Ketika ada pernikahan di sorga orang kawin-kawinan itu sesat kata Yesus. Karena orang di sorga hidup bagai malaikat, nggak punya kelamin. Jadi walaupun pesundal yang naik ke sana kata Yesus ya, pesundal mendahului kamu karena mereka bertobat, barangnya nggak dipakai untuk pesta-pesta gituan. Itu kan Alkitab kami bilang begitu. Ya, yang berpikir bahwa ada pesta-pesta gituan di sorga itu sesat. Ya sudah, mau bilang apa? Ini perkataan Yesus sendiri. Adapun kamu berusaha untuk melarikannya kepada Rasul Paulus, kan saya udah bilang, nggak ada benang merahnya antara Paulus dengan Muhammad, nggak ketemu. Beda bagai bumi dengan langit. Ya, itu punya pembahasan sendiri. Kamu hanya berusaha untuk melarikan diri ya dari topik ini.
Paulus adalah rasul yang betul-betul adalah rasul berdasarkan satu tim dengan para rasul yang lain berdasarkan pengesahan dari pimpinan para rasul. Rasul Petrus sudah mengesahkannya. Ya sudah, kamu mau bilang apa? Kamu mau pisah-pisahkan, itu kan urusan penyesatanmu sendiri, bro. Ya, satu lagi saya mau bilang, ya. Dikatakan, kamu mengatakan bahwa di sorga banyak pesundal. Nah itu dia, maaf. Yang dimaksud di situ, pesundal di situ adalah pesundal yang percaya kepadanya. Oke? Tidak ada lagi itu pernikahan-pernikahan. Maaf ya, Alkitab mengatakan di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan dan tidak hidup dalam perhambaan nafsu birahi. Itu berasal dari setan-setan, bro, pemikiran itu. Ya, silakan Pak Alexander. Oke, akhirnya sudah bisa buka kapasnya teman-teman. Tolong dibuka dulu kapasnya. Silakan Pak Alexander. Kepental dia, Jul. Oh, udah kepental. Waduh, ngeri kali Bu Uti punya suara nih. Kawan sendiri pun terpental. Berarti saya yang gantikan ya. Udah saya lanjut dulu, saya tambah ayat saya satu ya. Waktunya 2 menit saya tambahkan. Saya udah dipotong. Dalam Yohanes 7, sebentar, Yohanes 7 ayat 28 saya mau buka. Nih, Yohanes 7 ayat 28. Ya, Pak Alexander saya dong, 2 menit. Saya kan tadi kasih waktu ke dia nggak ada ya, masih saya dong. Gimana sih kamu? Yohanes 7 ayat 28. Mari kita baca. Ya, Yesus jelas mengatakan nabi-nabi palsu itu. Kata Yesus sendiri ya. Habis 2 menit. Ya, Yohanes 7 ayat 28. Sebentar ya, dikatakan. Sebentar saya baca diam. Apabila perkataan itu, pengajaran itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hikmat bagi dirinya sendiri. Nah, itu ya, yang mencari hormat bagi dirinya sendiri itu siapa? Yesus sudah ngasih tahu. Segala penghormatan yang luar biasa, pengkultusan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa kepada satu oknum yang kalian sebut rasul, yang hanya seorang rasul tetapi menduduki tempat yang sama kedudukan dengan Tuhannya. Yesus sudah bilang ya, mari kita baca sekali lagi ya. Yohanes 7 ayat 18 bentar ya. Apabila mana sih? Ya. Ntar saya buka dulu. Apabila pengajarannya itu berasal dari perkataannya itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah, nambah lagi ya. Jadi itu jelas, itu bukan wahyu Tuhan, itu bukan berasal daripada Tuhan karena nabinya mencari hormat bagi dirinya sendiri, ya kan? Itu dia ya, itu dia. Ya, silakan Pak Alexander. Udah naik belum? Oh, enggak naik. Belum, masih hilang ya. Jadi bagi teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya, walaupun Bu Uti ini agak susah diajak berteman, tapi ya minimal adalah teman kalian daripada sendiri. Oke, ya. Jadi bagi teman-teman, tolong ya dibuka dulu kupingnya. Sudah selesai Bu Uti ngomong. Jadi nanti saya kasih kode ya kalau saya tukar foto sama Bang Zuma, saya yang digedein artinya sudah selesai Bu Uti ngomong. Jangan. Tahu waktu saya nggak bakal yang baik, curang ya dari Enggak, tadi. banyak Bu Uti. Bu Uti mau ngomong sekarang juga boleh. Kabur dia. Ini gara-gara Bang Dewa nih ganggu-gangguin terus. Kasihan kan. Kemana dia itu? Ya kabur lah. Diajak ngomong ngambek. Lucu dia. Padahal kita kasih dia ngomong sampai bebas. Marah juga masih. Ya ada di bawah Jul, otennya yang lain Jul. Nggak tahu aku, susah sekarang bedain oten. Kawannya aja kamu sama dia. Aduh, astagfirullah. Iya. Jadi Ya kayak si Alexander itu lucu gitu loh. Dia bilang nggak ada nabi dari luar Bani Israel. Lah emangnya Bileam itu dari mana? Oke, mungkin ya silakan dari Bang Aristo dulu atau Bang Zuma dulu. Aduh, kasihan loh Bu. Saya mungkin Ini gue dari tadi Dewa gatel ini bener. Kalau nggak lihat Bang Zuma ini, gue udah rusuh tadi Bang. Sumpah ini. Ada Bang ini nggak enak nih. Ya udah lanjut. Iya gini, nggak ada yang kuat teman-teman Kristen di sini, apalagi ada Gurunda Zuma, ada saya, babak belur. Ya gini ya, sudah tidak ada teman-teman Kristen sih. Jadi gini, iya Ibu Uti tadi katakan Islam itu antikristus
dan mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu. Sebagai seorang Kristen yang kafah, dia harus menolak Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Gitu. Seperti kami menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu syarat yang harus berlaku terhadap umat Kristen. Sehingga kemudian mereka dikatakan Kristen yang kafah atau kafir yang kafah. Tadi sudah dikatakan siapa sebenarnya antikristus itu yang sebenarnya. Orang yang antikristus itu orang yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan merekalah pembuat kejahatan dan diusir oleh setan. Nah, selain itu satu ayat lagi saya tambahkan. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 8 nomor 42, wah terlalu banyak gitu ya. Yesus bukan Tuhan, yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah iblis. Itu sudah jelas gitu loh. Nah, berhubung di sini tidak ada teman-teman Kristen, saya kembalikan ke moderator. Oke ya. Ya inilah lucunya si Uti ya. Padahal kita kasih waktu dia ngomong sampai knalpotnya pecah juga nggak apa-apa. Dan sudah kita berikan waktu tersebut, tapi tetap kabur ya. Tetap kabur. Kenapa? Karena dia merasa sendirian. Nggak ada temannya lagi. Ya inilah kurang hajarnya teman-teman yang di bawah ini ya. Cuman bisa bantu typing, tapi nggak membantu Uti. Udah nggak bantu naik, nggak bantu sawer lagi. Ya ini yang membuat Uti kecewa. Oke silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi dari dialog Jo, boleh nggak sebelum ke Bang Juma? Iya, Oh silakan, boleh silakan. Bang Leo, silakan. Baik, makasih banyak ya Bang Juma. Duduk yang manis Bang Juma ya, sebentar. Oke. Di dalam ajaran agama Islam, Pasang kapas lagi kawan-kawan, pasang lagi kapasnya Bang Dewa ngomong. gua lupa nih bener ini. Di dalam ajaran agama Islam, Allah sangat membenci orang yang mengaku dirinya itu suci. Tetapi Allah sangat mencintai orang yang selalu mensucikan diri. Kita tahu yang namanya surga itu adalah tempat suci. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang suci. Kami umat muslim, berapa kali Dewa mengatakan ya, sebagai kami umat muslim, ketika yang namanya umat muslim melakukan hubungan badan dengan istri, kami berusaha untuk mensucikan diri. Ketika seorang perempuan menstruasi atau nifas, kami berusaha untuk mensucikan diri. Bagaimana mungkin? Ini siapa ini orang? Baik, bagaimana mungkin umat sebelah mau masuk ke surga yang suci, sementara mandi junub juga kagak? Lawak-lawak ini. Bang Juma lanjut lah. Lupa Bang Juma, lanjut. Ya, jadi sepanjang kita dialog ya, saya sampai kepada kesimpulan bahwasanya ketika Nabi datang kepada Bani Israel, ajarannya itu memang terfokus kepada Bani Israel saja. Jadi Allah hanya berfokus kepada Bani Israel melalui nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Lalu kemudian Allah menyatakan di dalam surah Al-Maidah yang saya bacakan tadi ya, sahabat-sahabat sekalian, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia untuk menuhankan dirimu? Ternyata Nabi ini mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Maqultu lahum illa ma amarani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Terus dikatakan oleh Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Sembahlah Allah, itu ajaranku kepada mereka.
Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Isa ini kelak turun akan menjadi saksi bahwa di antara mereka ada yang menuhankan Allah, Tuhannya Isa dan Tuhannya Tuhannya Bani Israel. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, setelah aku diwafatkan, setelah aku ditidurkan, setelah aku diangkat ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kemudian memang nggak ada ajaran yang bisa mereka sampaikan ke kita yang berpola kepada pengajaran Nabi Isa atau Yesus. Nggak ada. Makanya kenapa Ibu Uti itu berat menghadapi narasi yang kita bangun, karena memang Nabi palsu itu bukan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa di luar Bani Israel. Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Dalilnya Yeremia 23, 13-16, kemudian Kisah Para Rasul 20, nomor 28-31, itu sangat jelas bahwa serigala itu berasal dari tengah-tengah mereka, dari kawanan mereka sendiri. Lalu kemudian 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 19, dan juga pola untuk mengukur kebenaran Bible itu terletak di dalam Bilangan 12 nomor 6, bahwa yang berhak menyatakan firman Tuhan hanyalah seorang nabi yang diutus kepada kaumnya. Sementara penulis Bible itu bukan nabi, kecuali pengajar. Nah, apakah dia palsu atau tidak? Ya, kita lihat aja ajarannya. Siapa di tengah-tengah Bani Israel yang datang menyamar seperti Bani Israel tetapi bukan dari 12 suku Bani Israel? Apakah Islam atau Kristen? Silakan teman-teman renungkan. Yang sudah Kristen sekarang ini, renungkan. Apakah kalian itu adalah berasal dari ke-12 suku Bani Israel, atau kalian itu dari non-Israel yang kemudian diajarkan menjadi Israel atau diajarkan menjadi domba? Ingat, Tuhan berkata di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan akan membuat Bani Israel itu berpencar kemana mata angin itu pergi, kesanalah Bani Israel itu akan pergi. Dibuat propaganda oleh Tuhan, sehingga ketika datang Yesus, dia mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar kandang ini. Domba yang dimaksud ini adalah Bani Israel yang sudah berpencar kepada seluruh penjuru bumi. Demikian dari saya para sahabat. Terima kasih Dinda Julius telah memberikan ruang untuk saya. Silakan, saya mau rehat sejenak. Mau istirahat sejenak, Dek. Nanti kita lanjut lagi kepada teman-teman yang ingin melanjutkan. Saya rasa kita beri ruang kepada mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada Pak Adi ya. Shalom Pak Adi. Saya juga Kristen, Bang. Iya, mau siapa duluan? Saya boleh nanya enggak? Oh, boleh Pak. Boleh, Pak. Iya. Saya suka sekali suka dengar perdebatan ya dari Bang Juma ini. Saya ingin tahu gitu ya. Sebenarnya kalau Kristen itu menurut Bang Juma ini harus seperti apa sih gitu loh. Mohon, saya ini Kristennya awam gitu ya. Jadi saya masih ragu gitu, sebenarnya Kristen yang benar itu harus seperti apa menurut Bang Juma ini? Ya, pandangan Juma ini, kami itu seperti Yesus itu harus bagaimana gitu. Sementara kami kan mengimani Yesus ini menurut Alkitab gitu ya, yang sudah dituliskan gitu loh. Nah, sekarang aku dengar Bang Juma ini suka mempersalahkan pandangan orang Kristen terhadap kitabnya gitu. Nah, coba diajari kita bagaimana seharusnya kita melihat Bible kita itu harusnya seperti apa gitu loh. Ya, karena orang Kristen itu setahu saya itu sudah mengikutin dari awal sampai akhir gitu loh ya. Jadi tidak mengutip-ngutip satu-satu ayat gitu. Justru orang Kristen itu sebenarnya ya siapa sih yang mau Tuhannya menderita gitu ya. Jadi orang Kristen itu nggak mau memakai ayat itu yang untuk kesenangan aja supaya misalnya Tuhannya itu terlihat hebat gitu ya. Jadi yang ada itu memang orang Kristen melihat semua yang tertulis gitu. Ya, jadi kita suka diperolok-olok oleh Bang Juma ini, Tuhannya itu mati, Tuhannya ini apa gitu. Sebenarnya kita nggak suka.
Ya siapa sih Tuhannya suka mati gitu? Suka diludahi, suka di ini. Semua juga orang suka bertuhan yang hebat, yang tidak yang derajatnya tinggi gitu. Tapi kan orang Kristen itu sudah menerima buku gitu loh, yang di dalamnya itu ada seperti itu. Ya mau tidak mau kita ikuti gitu loh. Nah sekarang aku lihat Juma ini mengajarkan soal orang Kristen itu memandang Tuhannya harus seperti ini Yesus, harus seperti Isa gitu loh. Nah Isa ini kalau aku lihat belajar dari dengar-dengaran begitu, nggak banyak yang bisa kita pelajari dari Isa ini gitu loh. Dia tidak banyak bercakap-cakap gitu, tidak ada moral yang diajarkan gitu, tidak tahu arah kemana dia mengajar selain cuman mengajarkan tauhid yang sudah dari dulu sudah diajarkan nabi-nabi. Jadi dia tidak ada yang baru. Bahkan dia ini kelihatan Isa ini adalah nabi yang gagal gitu loh, ya, yang melarikan diri dari tugasnya kalau aku lihat gitu ya, berbeda dengan Yesus gitu, walaupun nanti itu mungkin orang yang sama gitu, tapi mungkin punya versi yang beda. Nah sekarang saya mau tahu, saya ini Kristen awam, seharusnya bagaimana kita ini melihat Yesus itu gitu loh, tolong diajarkan kita. Ya, saya jawab Pak ya. Atau Bang Zuma masih oke, iya saya jawab. Mau makan, Bang. Jadi sebelum saya memulai untuk menjawab pertanyaan Bapak, sedikit aja. Bab yang tadi Bapak sampaikan, Bapak mengimani Yesus sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Yang tertulis di Alkitab yang mana, Pak? Ya semuanya Pak, misalnya ya Yesus itu nabi, guru, Tuhan, ya anak Allah, dan orang yang disalib, ya seperti itu. Jadi sementara kalau Juma itu mengajarkan kan dicomot satu-satu gitu loh. Kalau kita kan semua, nah seperti gini loh. Misalnya kalau ada orang mengaku gini loh, saya itu bekerja di ladang, saya itu ngemong cucu, saya itu jual kursi, saya itu belanja di pasar, saya itu menandatangani dekret gitu. Nah itu kan harus kita akumulir yang mana gitu loh. Ya, kalau jadi yang menang di antara semua itu kan nggak bisa kita bilang oh dia itu dia itu di sawah, berarti dia petani, dia itu harus dia itu buktinya dia nanam padi di sawah. Berarti dia petani, atau oh dia itu penjaga di panti anak-anak, dia itu kan gendong-gendong anak-anak. Sementara dia pernah menandatangani dekret gitu loh. Tidak usah curhat, sudah. Silakan Bang Aryasto. Kita poinnya sudah tahu. Saya jelasin dulu supaya saya bukan curhat gitu, biar Anda poinnya ngerti. kami sudah tahu. Poinnya sudah tahu. Ya, jadi mana? Jadi baik. Siap. Sebentar ya. Bang Aryasto silakan. Yeah. Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen berdasarkan dari pengajaran Yesus? Silakan. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau Bapak tadi narasinya penjual pasar, kemudian dekret presiden, sejak kapan penjual sayur menandatangani dekret presiden, itu sudah jauh melebar kemana-mana. Jadi gini Pak, saya paham maksud Bapak hadir di sini mengkritik Gurunda Zuma, kemudian menuduh Gurunda Zuma telah mendiskreditkan ayat-ayat Alkitab. Bapak keliru. Kami umat Muslim tidak pernah mentafsirkan Alkitab itu sesuai dengan kemauan kami. Tetapi kami membacakan Alkitab itu sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa Kanda Zulkifli M. Abbas itu membolak-balikan ayat Alkitab, ya itu Bapak keliru. Kemudian kalau Bapak mengatakan Bapak mengimani seluruh yang tertulis di dalam Alkitab, oke. Berarti Bapak juga harus mengimani bagaimana kemudian di dalam Alkitab ditulis Yesus itu sebagai pencuri keledai, Yesus itu sebagai orang gila, dan Yesus itu bla bla dan lain sebagainya. Itu jelas tertulis di Alkitab. Maka Bapak juga harus mengimani itu. Urusan Bapak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, itu urusan Bapak.
Tetapi Iya. pertanyaannya, adakah di dalam Alkitab Yesus menjustifikasi bahwa dirinya adalah Tuhan? Apa yang menjadi keinginan kami menurut Bapak umat Islam? Seperti apa memandang Yesus itu? Bapak jangan percaya cerita Zulkifli, Bapak jangan percaya cerita saya, dan Bapak jangan percaya cerita orang-orang yang ada di Komal ini. Tetapi Bapak harus percaya apa yang menjadi cerita dan kemauan Yesus itu sendiri. Itu yang Bapak harus ikuti. Kalau Bapak harus mengikuti cerita kami di sini, ya kami dengan kemauan kami ya bisa saja. Tetapi Bapak harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Yesus. Apa yang diinginkan oleh Yesus? Yesus inginkan jikalau siapa yang memanggil dirinya sebagai Tuhan, maka dia adalah orang-orang yang membuat kejahatan di muka bumi ini. Sehingga kalian diusir oleh Yesus. Enyahlah kalian dari hadapanku, kata Yesus. Itu kemauan Yesus. Jadi Yesus tidak mau dirinya dipanggil sebagai Tuhan. Lalu Sebentar Bang, sebentar dulu. Tentang Tuhan itu sebentar, itu orang Samaria yang mengambil air itu dimanggil Tuhan nggak marah. Nanti Bapak. Nah, berarti persepsi kalian enggak. Sekarang begini aja, tolong ajari kami, karena kalau itu gampang dibantah itu ya, orang Samaria yang mengambil air itu panggil Tuhan nggak masalah. Ya, jadi begini, kalau kalimat itu gampang, itu anak SD, itu gampang bahasa Indonesia, itu perkara bahasa Indonesia. Anda nggak ngerti belajar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bisa, tidak semua memanggil aku orang yang ganteng. Saya misalnya gini, tidak semua yang memanggil Black Angel orang ganteng. Itu yang akan saya kasih duit. Jadi di sini bukan masalahnya orang manggil orang ganteng itu gitu loh. Ya udah ada apa-apa. Jadi gitu. Jadi perjelasan kamu itu kalau bisa ini Bang Juma dulu yang ngobrol ke saya. Oke. Dinda Aristo mohon izin. Maunya Anda itu orang Kristen itu seperti apa gitu loh. Ajarin dulu kita tentang bahasa tentang ini. Kalau misalnya Yesus itu hanya nabi, kita memanggil nabi dia, ya oke, dia juga nabi di dalam Israel. Tapi kan Yesus itu juga mengatakan aku dari surga dan kalian dari bumi. Nah, coba itu artinya apa gitu loh. Saya jawab. Ya, sebentar dulu. Ya, banyak lagi semua di dalam Matius berapa itu dikatakan apa yang punya Tuhan, ya, apa yang dipunyai Tuhan itu adalah punya saya juga. Nah, guys, sekarang gini, kalau ada aku bilang begini, Juma, apa yang bapakmu punya itu aku juga punya gitu. Nah, sekarang coba artinya itu, apa yang bapaknya si Juma punya, aku punya gitu. Berarti bapaknya si Juma itu punya istri, aku punya gitu. Berarti saya ini debat, siapa gitu loh. Bang Resto, dia bukan bertanya, tetapi dia ngajak debat. Iya, maksudnya supaya itu. Jadi tolong diajarin orang Kristen ini. Bapak cukup bertanya aja, biar kami akan menjawab. Silakan. Kalau Bapak tidak butuh silakan. jawaban, Tunggu. Jawab, Dia pengen Bang Zuma ini. Pengen kali sama Bang Zuma. Silakan Bang. Atau masih makan Bang? Ya, masih lanjut Dinda, silakan. Gini ya, pertanyaan Bapak itu pertanyaan remeh-temeh, receh gitu loh Pak. Ya. Nah, kalau Bapak mau membantah, ya Bapak tidak sedang berdebat dengan kami, Bapak berdebat dengan kitab suci Bapak sendiri. Karena yang mengatakan itu bukan saya. Saya enggak, kita itu punya pandangan sendiri, kita mengerti kitab suci kita sendiri gitu loh. Jadi saya mau tahu cuma kalian. Jadi kalian jangan mengajari. Kami akan menjawab, Pak. Nah, sekarang kami akan menjawab. Jangan ya, diam. Tolong ajarin gitu loh. Oke, tolong ajarin. Mungkin oke. Ya. Tunggu diam dulu Bang Dewa, diam dulu. Mungkin Bang Juma aja deh. Tenang, sabar. Nafsunya sama Bang Juma ini soalnya. Dinda Aristo, dendamnya orang ini ke saya, Dek. Sabar ya, biar saya yang arahkan. Pak Black Angel, Anda ingin tahu tentang Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Setuju enggak di situ? Setuju. Memang ada tertulis itu dia nabi. Ya, terus kenapa Anda menuhankan dia? Ya, karena dia bilang bahwa dia memiliki apa yang karakter Tuhan punya. Oke, Bapak punya
ilmu Nah, sekarang pengetahuan begini. tentang kapan hari tahan. Bapak memiliki ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus kenapa nggak punya? Sekarang begini, apakah itu Pertanyaan saya, Pak, kenapa Yesus tidak punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat sementara Bapak punya? Allah punya. Iya. Sekarang ada lagi, oke, simpan dulu itu ya. Sekarang Yesus mengatakan Kenapa? bahwa Saya tanya kenapa? Saya tanya ini saya mau jawab. Saya mau jawab, Juma, diam Ya, dulu. kenapa Kan Anda kamu nanya. Iya, saya tanya. Kamu mau Kenapa jawab enggak? Yesus tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hari kiamat? Iya, Jawab, oke, silakan. saya jawab. Kenapa Yesus mengatakan apa yang Bapak punya adalah aku punya? Itu jawabannya. Loh, ini gimana sih? Faktanya berarti dia bohong. Karena Bapak punya pengetahuan hari kiamat, dia tidak punya. Bohong enggak Yesus? Sekarang kamu tanya dulu Jokowi ketika dia gendong anak di rumah. Pak, kapan delegasi Amerika datang? Mau nggak dia jawab? Mau nggak dia jawab? Iya, dia bilang nggak jawab. Yesus mengatakan Anda tidak tahu hari kiamat. Iya, sekarang kamu gini, apa kapasitasnya orang itu nanya itu? Itu kan sama aja, sama aja. Kok Bapak, itu kan Bapak, dulu diam Bapak, dulu, Juma. Itu kan sama aja. Yesus kamu sendiri nanya, yang mengaku. Itu kan sama dengan ketika Jokowi ditanya. Kutengahi dulu, Pak. Aduh, Jangan bilang Bapak Jokowi ini. dulu. Jadi gini. Kalau memang nggak mau jawab, ya diam saja gitu. Ngapain harus menipu? Kalau menipu nanti jadinya dosa gitu kan. Misalnya Iya, contoh nih. saya Yesus tahu nih. mengaku loh. Ya, saya misalnya tahu nih. Saya tahu kalau Bang Dewa nih yang nyolong ayam kemarin. Ditanya sama Bang Aristo, ayam yang di belakang tuh Bang Dewa yang nyolong ya. Saya harus jawab apa gitu? Ya, saya pasti diam gitu. Karena saya tahu. Nggak mungkin saya bilang, oh bukan Bang Dewa. Oh, saya nggak tahu. Nggak mungkin saya bilang nggak tahu. Kalau saya bilang nggak tahu, dosalah saya. Karena saya tahu. Ya, begitu saya mengatakan tidak tahu, maka berdosalah saya. Kalau seperti itu, nanti Tuhan Bapak jadi berdosa loh, Pak. Nggak boleh. Ya, silakan Bang Juma. Bapak sudah tahu alasannya kenapa saya katakan Kristen itu sesat? Udah tahu? Anda mempertuhankan utusan Tuhan. Itu jawabannya. Orang yang tidak tahu kapan hari kiamat Anda sembah. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Silakan, Pak. Anda sudah tahu kan kenapa Kristen itu selalu sesat? Menurut Bang Suma, karena memang sesat, utusan Tuhan dituhankan. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah utusan Tuhan. Anda akui. Kalau Anda sudah akui Yesus adalah utusan Tuhan, kenapa Anda menuhankan Yesus? Sederhana bukan membuka tabir kepalsuan itu? Lanjut. Saya tambahkan. Ada lagi? silakan. Seburuk Dinda Aristo masuk, silakan. Baik. Seburuk-buruknya makhluk itu bukan iblis, tetapi seburuk-buruknya makhluk itu adalah manusia. Manusia yang seperti apa? Walaupun iblis itu buruk, iblis punya iman. Iblis bertauhid. Iblis percaya Allah itu satu. Tetapi seburuk-buruknya manusia adalah orang manusia itu menuhankan kepada manusia. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Jadi jangan pernah menuhankan manusia. Tidak pantas manusia dituhankan. Lanjut Bang Aristo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Kenapa Anda tuhankan? Siapa yang ngajarin menuhankan Yesus? Itulah alasannya kenapa saya katakan Anda sesat. Dan Yesus juga mengatakan kalian sesat. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa itu yang diusir oleh Yesus? Islam. Mungkin. Itulah Anda Kristen. Ayo Pak, kasih pertanyaan yang lebih berat kepada saya. Silakan. Merajuk mungkin, udah merajuk nih. Ya di sini ada I'm Your Queen dan Bang Cer. Ya mungkin dari Cer dulu, dari Kristen atau Islam? Iya, jadi kenapa saya di-mute ini? Jadi itu tadi nggak masuk komentar saya ya. Jangan di-mute lah. Enggak. Tadi saya cuma dua-dua saya mute. Bang Juma juga saya mute tadi. Saya cuma mau jelasin contoh gitu. Kalau Anda Jadi bilang Yesus pura-pura nggak tahu, ini tipu dong. Ya, jadi begini ya, biar kita tahu. Jadi orang Kristen itu nggak sembarangan. Kita juga nggak suka Tuhan kita diludahin ya. Kita nggak suka gitu loh. Tapi memang itu tertulis semuanya gitu loh. Itu tertulis.
Ya, bahkan kalau kita, Yesus sendiri mengatakan kalau kamu ya tidak menginginkan aku mati di salib, kamu itu iblis gitu. Jadi siapa orang yang tidak menginginkan Yesus itu Ayatnya di mana, di Pak? salib, itu Ayatnya mana, Pak? iblis. Oh, jangan dipotong biar dulu, jangan dipotong. Di mana, Jangan Pak, dipotong. ayatnya, Pak? Ada Jangan itu ya, dipotong ketika kalau tidak- ketika Petrus mau membela Yesus mau mati, janganlah terjadi seperti itu, kan ada itu. Kan si Petrus dimarahi bahwa kamu itu adalah itu adalah kehendak iblis. Jadi siapa-siapa yang tidak mau Yesus itu mati atau menghalang-halangi bahwa Yesus itu mati, itu adalah kehendak iblis. Karena apa? Disitulah puncak karya Allah itu gitu. Jadi siapa yang mau menghalangi karya Allah itu, dia itulah iblis. Iblis itu selalu dari dulu menghalangi karya Allah gitu loh. Ya, jadi termasuk orang Islam itu sendiri yang menganggap itu Yesus tidak mati karena memang itu. Mulai menghujat dia ini. Enggak, Bapak, ini seru. Oke. Ini seru. Sekarang kan Islam Giliran kan saya. begitu. Tadi Juma bilang saya sesat loh. Saya bilang lagi gitu loh bahwa kalian itu iblis. Giliran kata saya Yesus. boleh. Giliran saya boleh. Boleh, silakan. Oke. Anda mengatakan keinginan Allah. Matius 26. Satu perikop Anda baca. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kesaksian palsu ini menurut Anda ini pekerjaan Tuhan? Ini pekerjaan Tuhan. Kesaksian palsu ini pekerjaan Tuhan. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Pilatus mengatakan tidak bersalah, Herodes mengatakan tidak bersalah. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang tidak bersalah, lalu kemudian membunuh orang bersalah, apakah itu benar? Menurut saudara? Kok apakah melanggar perintah Terus Tuhan? aja, nanti kalau Apakah saya melanggar bantah, perintah Anda Tuhan? kamu marah gitu loh. Terus dengarkan. aja. Apakah kamu mengatakan benar ketika orang melanggar perintah Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu perintah Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, sekarang pembunuhan terhadap Yesus, Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang ke-12, tapi salah satu di antara kamu itu adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Yudas yang mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi. Apakah ini karya iblis atau karya Tuhan? Nyata-nyata Yesus mengatakan salah satu di antara kamu adalah iblis. Iblis yang menyerahkan. Yudas mengatakan, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Nah, iblis yang merasuki Yudas. Yudas menurut Yesus adalah iblis. Lalu Yudas kemudian mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi, ditangkap, dibunuh. Lalu Anda mengatakan itu adalah karya Tuhan. Iya. Coba. Oke, udah. Ini karya Tuhan, dengarkan. Ini karya Tuhan atau karya iblis? Silakan. Ya, oke, kamu mengambil perkataan Yesus seperti itu. Nah, kamu akomodir juga dong perkataan Yesus yang yang mencela si Simon Petrus ketika dia menghalangi mau mati ketika dia akan dihukum. Sekiranya jauhlah itu terjadi padamu. Apa kata Yesus? Kamu sama sekali adalah setan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dua-dua itu coba kamu akomodir dua-duanya itu kira-kira kemana perkataan Yesus? Oke, Sekarang baik. saya serahkan Baik. ke kamu gitu, Oke, supaya kamu oke. itu mengerti. Baik. Gitu. Kan orang Kristen kan Baik. seperti itu. Baik. Dengarkan. Nubuatan-nubuatan terjadi di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Apa maksudnya tuh? Haruskah ada pengkhianat yang disalibkan? Haruskah ada pengkhianat yang menggantikan orang yang jujur? Harus. Yohanes 13:26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Amsal 21:18. Pengkhianat itu sebagai ganti orang jujur. Matius 3:19, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Yesus. Nah, sekarang di mana pengkhianat itu menjadi pengganti daripada orang jujur kalau tragedi penyaliban itu tidak terjadi? Makanya Yesus mengatakan iblislah yang ingin membatalkan. Tragedi penyaliban itu harus terjadi, dan yang menjadi pengganti orang yang benar itu adalah pengkhianat. Siapa yang pengkhianat? Siapa yang menerima upah? Yudas, coy.
Yudas yang melakukan. Sabar dulu. Ketika Anda mencoba untuk menarasikan itu, saya katakan betul, penyaliban itu harus terjadi, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Amsal 21 nomor 18, orang pasti dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang Kristen sembah adalah sang Yudas Iskariot. Kenapa saya katakan demikian? Baca Ibrani 5 nomor 7, itu kitab saudara. Apa yang dikatakan Yesus? Dengarkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena kesalehannya, Yesus telah didengarkan oleh Tuhan. Doanya dikabulkan, dia diselamatkan dari kematian. Bagaimana? Oke. Ini dua pasal yang yang membuktikan Kristen agama sesat. Silakan. Ya, jadi gini ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ikuti alur cerita kamu. Jadi berarti yang disalib itu adalah Yudas gitu ya. Ya, jadi Yudas. Oke lah, Yudas ini tiba-tiba orang yang tadinya biasa-biasa saja jadi jadi seorang yang luar biasa, karena bukan seperti Islam, Alkitab itu mengikuti semua cerita-cerita gitu ya. Bahkan bukan hanya dari penyaliban itu aja selesai, tapi setelah itu juga masih ada cerita. Nah sekarang Yudas ini, kalaupun orang Kristen adalah menyembah Yudas, nah Yudas ini berarti lebih hebat dari Yesus ya. Dia bangkit pada hari ketiga. Ya, dia bisa menembus dinding, tembok. Dia memberkati 12 murid, 11 murid itu. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada itu. Wah, begitu hebat banget ini Yudas ini ya. Ya nggak apa-apa. Saya jawab. Begitu ya Yudas Juma ya. Saya jawab. Saya jawab. Oke, saya jawab. Ini kesesatan yang ketiga. Sabar. Kamu tadi berapa menit? Kamu nggak sabar gitu loh. Dengan saya harus, saya belum selesai gitu loh. Dialog dengan saya harus memiliki. Kamu tahan dulu. Dialog dengan saya harus memiliki loncatan berpikir dan jiwa besar. Kalau dengan Bang Zuma tuh. Aku ikutin alur kamu, nggak apa-apa. Ini kesesatan yang ketiga loh. Mau enggak kita jelaskan kesesatan yang ketiga? Silakan. Oke. Jadi cerita-cerita narasi-narasi yang Anda bangun kemudian yang dihasilkan dari ajaran Farisi yang diaminkan Romawi Yunani, ada Tuhan datang, disalib, bangkit pada hari ketiga, semua itu adalah cerita bullshit yang dibangun setelah Yesus terangkat ke langit. Mana buktinya? Buka Lukas 24. Jangan ketawa dulu. Ya, ini pelajaran gratis. Anda tidak perlu membayar perpuluhan kepada Bang Suma. Anda bisa dicerdaskan dan diwaraskan. Baca Lukas 24 nomor. Maksudnya, setan juga pintar bernarasi ya. Jadi iblis juga pintar gitu loh. Silakan. Ini pernyataan dari data-data karangan yang ada dalam kitab saudara. Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan, menurut Lukas, asisten Paulus, ada tertulis tentang Mesias di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda sampai habis alis Anda atau kumis Anda berpindah ke jidat, Anda tidak akan pernah bisa menemukan data di Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukti bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang nyata. Ini kesesatan yang ketiga. Kemudian kita buktikan, yang Anda katakan bangkit adalah Yudas. Bung, yang di dalam goa, yang kuburan Yusuf Arimatea, itu bukan orang mati. Itu adalah orang pingsan. Orang yang bangkit dari pingsan. Buktinya, satu, dia mendorong pintu daripada goa tersebut. Kedua, dia datang kepada muridnya. Ketika dia datang kepada muridnya, Lukas 23 nomor 36, apa yang dikatakan? Shalom alaihim. Murid-muridnya kaget karena mengira melihat apa? Melihat hantu. Harusnya baca dalilnya Pak, baca dalilnya. Lukas 24 nomor 37, mereka semua kaget dan heran sebab mengira melihat hantu. Kalau Yesus mengajarkan sebelum dia terangkat ke langit, Pak, bahwa hari ketiga aku akan bangkit, ya, andai saja Yesus betul mengajarkan dia bangkit dari kematian, maka pada saat Yesus menampakkan dirinya pada hari ketiga itu, murid-muridnya tidak akan mengira melihat hantu, tapi mereka akan bersorai berlari memeluk Yesus dan mengatakan, oh haleluya, halilintar, Tuhan kita ternyata betul-betul bangkit pada hari ketiga. Tapi faktanya tidak, mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Untuk membuktikan dia bukan hantu, Yesus mengatakan apa? Ada apa dengan kalian? Aku inilah Yesus. Kalau
tidak percaya apakah di antara kalian ada yang punya makanan? Itu Maka Yudas Yesus ya, diberi. itu Yudas ya, maksudnya. Yes. Yes. Kan Yudas Yes, tadi itu. ini dengarkan. Ini cerita yang berpola di dalam kitab saudara, cerita amburadul. Kemudian orang itu mengatakan, Pinter berikan banget. aku makanan. Dengarkan Pak, dengarkan. Yesus kemudian diberikan ikan goreng. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan atau ingin membuktikan dirinya bukan hantu? Jawab. Ini kesesatan yang ketiga. Itu jangan Yesus lagi, Yudas itu tadi. Kan kamu yang bilang Yudas. Itu narasi dari kitab saudara. Berarti enggak, sekarang kita ikuti aja cerita kamu. Berarti itu udah Yudas. Itu narasi dari kitab saudara. Iya, Itu berarti narasi itu dari enggak kitab saudara. berarti itu kitab itu semua karangan. Oh jelas, memang Narasi itu firman semua Tuhan. karangan. Yes, betul. Oh, Iya. Anda pintar. Anda pintar. Sekarang begini loh, kutanya dulu kau Juma. Ini Untuk kesesatan apa yang orang- ketiga ya. Ya, untuk Apa? apa orang mengarang-arang itu? Dulu Islam nggak ada gitu loh. Oke. Untuk apa? Tujuan Kesesatan apa? yang keempat. Enggak, Oke, justru ini masuk sekarang kesesatan bertanya yang lah keempat. dulu. Sesuai dengan mana? Kan capek Ah. ngarang ya. Orang itu menerbitkan cerita itu dan harus memadu-madankan Yes. itu susah loh itu. Yes. Kayak Oke. kamu lah ya. Oke. Kamu harus Oke. menukik ke perjanjian lama dan Oke. menceritakan itu. Sekarang Oke. untuk apa Lukas itu Oke. mengarang suatu cerita yang nggak ada kepentingannya buat tujuan siapa gitu loh. Oke, baik. Untuk apa dia Untuk menciptakan kemudian kitab itu, karangan itu? Untuk menggenapi nubuatan Yesus tentang orang Farisi, bahwa orang Farisi akan menyesatkan banyak orang, yaitu orang-orang non-Yahudi yang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajarkan dan mentobatkan orang masuk ke dalam menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, Inilah kalau- dia menjadi kalau orang maling neraka ya. dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini kesesatan yang keempat. Pertanyaan saya kepada saudara, Maling giliran ini saya. pintar banget loh mencari Dengarkan. Orang Farisi, dengarkan. Orang Farisi mana yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Romawi menjadi pengikutnya, dan Yesus mengatakan engkau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, Pak, ini kesesatan yang keempat. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama selain agama Kristen? Tunjukkan. Iya, nggak masalah itu Oke, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang Ini aku mau kesesatan tahu, aku keempat. heran Mau lagi sekali bertanya? begini loh. Jadi kita Mau lagi bertanya? perjanjian baru itu dikarang Matius, Markus, Lukas ya, itu kan semua Oke. karangan ya. Oke. Untuk aku heran Oke, untuk apa oke. itu diceritakan hanya untuk menyesatkan orang gitu, dan seperti ya kamu bilang tadi untuk menggenapi perjanjian lama gitu lah. Ngapain seorang Matius, Markus itu harus bertugas menggenapi perjanjian lama? Di perjanjian lama kan sudah ada nubuatan, misalnya Yesaya 43 tentang yang orang yang ditusuk pakai batu karang, dan itu terjadi oleh Yesus gitu loh. Nah sekarang ngapain capek-capek banget ini orang-orang ini ngarang-ngarang kitab, nggak ada kepentingannya. Halo, Oke. saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit. Silakan Dida, silakan. Ya, saya cerita ya. Jadi bingung. Ini kita kesesatan gitu keempat, Pak ya. Udah ya. Sampai Ini 10 masih juga keempat. nggak apa-apa. Kamu karang sampai Iya, 10 iya, boleh. nggak apa-apa gitu. Wah, bukan Cuman karangan, kita- Pak. Itu semua data. Itu data semua yang kuberikan cuman tadi, Pak. logika aja cuma gitu loh. Semuanya data dan Anda tidak bisa bantah. Islam dulu belum ada gitu loh. Terus orang Matius, Markus, Lukas ya ini ngarang-ngarang cerita untuk apa gitu loh. Nanti saya jawab Ya, untuk setelah apa adik dia saya. ngarang cerita? Ya, Iya. untuk apa dia Iya, ngarang untuk cerita? apa? Silakan, Pak Lukman. Mau menyesatkan orang Kristen, ngapain gitu loh. Oke. saya cerita Oke. ya. Oke, silakan Dina, silakan. Iya, jadi gitu kalau maling itu juga gitu ngarang cerita itu, kalau kita tanya kesimpulannya Iya, ya, ini kan mau dijawab, Bang. Ya, kok begini? Ya, ini kan mau dijawab nih. Kenapa ngarang cerita? Ya, kenapa mereka mengarang cerita? Silakan. Ya, Ya, biar Dinda ini dulu. cara jangan dipotong ya. Jadi begini, umat Kristen itu tidak perlu disesatkan, memang sudah tersesat. Nah itu, karena tersesat itulah kemudian kami hadir untuk meluruskan semua kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh umat Kristen. Nah gitu. Jadi begini,
selama umat Kristen masih menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka umat Islam akan terpanggil meluruskan itu karena itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Gitu. Jadi jangan pernah bernarasi, berargumentasi mengatakan bahwa Zulkifli datang bersama teman-teman untuk menyesatkan umat Kristen. Umat Kristen itu tidak pernah disesatkan, tetapi mereka memang dari sononya sudah tersesat. Gitu. Iya, kenapa? umat Kristen- Yang nyesatkan Sebentar siapa dulu. gitu loh? Yang nyesatkan siapa? Iya, sebentar dulu. Ntar biar kita jawab satu-satu, jangan Iya, panjang makanya karena kamu itu Saya klaim baru gitu. selesai, baru Ya, bicara pernyataan itu. kamu itu klaim, misalnya Islam datang Iya, saya meluruskan. baru bicara. Kamu itu terlambat datang, 600 tahun lagi kamu udah baru datang gitu. Ya, Orang Kristen oke. itu udah banyak Santai, santai, tersesat. santai. Oke, Ya, Ya, santai. orang Kristen itu Mungkin- sudah beribu-ribu. Masa Tuhan Ya. Tuhan kamu membolehkan Tunggu, begitu? diam. Islam itu Dua. tahun Oke, mungkin langsung Islam aja. itu hadir tahun Tunggu, 6000. Dua-dua aku diamkan dulu. Mungkin langsung aja Bang. Karena dia penasaran sekali. Kenapa Markus Lukas ya mau capek-capek ngarang tulisan, ribet banget hanya untuk menyesatkan orang. Apa dapat duit, apa dapat apa dia? Ya silakan. Iya Oke. gitu, itu poinnya. Ya kalaupun Islam datang 600 tahun lagi udah banyak orang tersesat, udah terlambat kalian. Ya kalian udah pahlawan kesiangan. Gitu Ya, loh. silakan. Kenapa dia ngarang-ngarang Iya, gitu? jadi buat apa itu ceritanya itu terjadi kalau kita ngarang-ngarang gitu? Nggak susah lo ngarang, kita harus menyesuaikan dengan perjanjian lama gitu loh. Ya, Iya, ya, jadi kalau mau ngarang cerita itu susah gitu loh Pak. Iya. Kalian pinter banget ngarang-ngarang gitu loh. Nah, Benar-benar lah kalian ini benar nubuatan gitu ya. Ya, sabar, Benar-benar Pak. Islam Sabar, ini sabar. adalah orang nubuatan ini. Penggenapan sabar, ya. kalian. Jangan nangis Pak, jangan nangis Pak, jangan nangis. Aku lucu Ini aja. ini ini kesesatan yang keberapa? Teman-teman masih ingat gak ini kesesatan yang keberapa Kristen ini? Udah lucu aku. Kelima. Oke. Ini yang kelima. Oke. Ya keempat. 10 aja bilang. Oke. Ini apa? Saya harus sesuai dengan Ya, fakta. apa Anda kan alasan? yang bertanya. Tunggu. Ya, kita kembalikan aja Bang Zuma. Apa alasan Iya. Markus Lukas capek-capek ngarang Iya. ya sampai ya kita tahulah banyak sekali yang Oke. ditulisnya. Kenapa? Iya, dan Oke. itu nggak sembarangan lo merangkai itu. Ya, itu beralur gitu, akan susah kalau Ya, ngarang itu dapat orang nilai. susah. Ya kayak Quran itu kan dapat ngarang nilai, gitu dapat kan rumah, dapat apa? lompat-lompat Ya, silakan, gitu loh. silakan. Tunggu. Ini kan beralur Oke. gitu Ya, loh. betul. Oke. Baik. Saya ambil dari Al-Quran dulu ya Pak. Boleh ya? Boleh ya? Nggak keberatan kan? Oke, baik. Jadi gini Pak. Di dalam Al-Quran diterangkan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihi tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini dikatakan oleh Allah, mereka menjualnya dengan harga murah. Jadi memang tidak ada kepentingan yang bermakna, kepentingan yang luar biasa. Tetapi mereka dikatakan celaka. Tidak ada satupun penulis buku kanonik dan surah-surah Paulus atau apapun itu yang mati secara tidak mengenaskan. Ini nubuatannya. Begitu juga dalam Ulangan 18, 19, 20. Bahwa seorang pengajar palsu yang menuliskan atas namaku tapi bukan dariku, semuanya akan kubinasakan. Itu terbukti. Nah, kemudian sabar Pak. Kemudian, kenapa itu harus terjadi? Kenapa? Nah, ini jawabannya. Dengarkan. Di dalam Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud atau melayani mereka. Karena aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, generasi ketiga bahkan sampai ke generasi keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apakah orang Farisi itu membenci Tuhannya Yahudi? Yes, sangat membenci. Sangat-sangat membenci. Dan kemudian orang Farisi mengajarkan orang-orang Romawi Yunani untuk mempertuhankan manusia utusan Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan kemudian membalaskan kemarahannya kepada mereka. Sehingga Islam itu muncul belakangan. Kenapa? Karena orang yang membenci Allah, membenci Tuhannya Bani Israel, itu dibalaskan dendamnya
oleh Allah yang maha pencemburu kepada generasi selanjutnya. Makanya orang-orang Kristen itu ada generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, sampai kemudian Allah mewahyukan Al-Quranul Karim. Karena dendam Allah sudah hilang kepada orang-orang yang membenci kepada Allah. Orang Kristen ini dikatakan membenci kepada Allah. Jelas itu. Ketika Allah datang memberikan ketetapan hukum kepada Bani Israel, apa yang dikatakan oleh orang Kristen? Oh, hukum-hukum itu sudah digenapi. Padahal mereka membungkus kata genap ini, mereka membungkus kata batal ini dengan kata genap. Sementara Yesus Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel mengatakan dengan jelas, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat setitik pun meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling terhina, yaitu neraka. Matius 5 nomor 19. Kristen muncul kemudian dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Galatia 5 nomor 1. Jangan lama-lama lah. Sabar. Ini kesesatan yang kelima, Pak. Yang keempat. Dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari penghambaan. Itu manfaatnya. Kenapa kemudian mereka tersesat? Karena mereka membenci Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, yang diajarkan kepada Isa atau Yesus. Yesus mengatakan apa, Pak? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus yang diutus ini kemudian diajarkan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Barang siapa yang menolak Bapa, menolak Anak, menolak Bapa. Orang-orang Kristen menolak Bapa sebagai Tuhan satu-satunya karena dia membuat Tuhan baru bernama Yesus. Orang-orang Kristen membenci Yesus sebagai anak utusan Tuhan karena tadinya Yesus hanya utusan, dirubah menjadi Tuhan itu sendiri. Menolak Bapa, menolak Anak, itulah Kristen. Itu kesesatan yang keempat. Silakan. Iya, kira-kira berapa menit kamu itu? 5 menit ya, kasih aku 5 menit ya. Silakan. Ini ada teman lu juga, Sivo 7. Iya, kalau saya sih nggak mau berdebat tentang Alkitab ya, ayat-ayat ya. Kamu mungkin lebih baik, lebih jagonya gitu. Cuman ayat-ayat itu jadi kamu pelintir sama dengan setan yang. Tunjukkan yang saya pelintir, Pak. Tunjukkan. Anda menuduh kan? Anda menuduh. Tunjukkan. Saya melintir mana? Ya, kamu sama dengan ular yang ketika di Taman Firdaus ya. Bang, saudara, yang diutus seperti ular itu kalian. Saya diam loh, Juma. Iya, karena kamu menuduh saya. Kamu menuduh saya. Kamu menuduh saya memelintir. Jelek banget sifatnya, Kak Juma. Kamu menuduh saya memelintir. Saya harus berhak. Ya udah, kamu ngomong dulu. Ya, hanya dengan dengarkan saya, saudara Black ya, malaikat hitam. Jadi gini, saya katakan kepada saudara, apa yang saya narasikan itu saya tidak pernah memelintir. Ya kan Anda memelintir, coba Anda jujur aja bicara seperti saya. Udah ya. Kenapa Anda nggak jujur bicara seperti saya? Kenapa harus memelintir? Kenapa Anda harus menuduh saya? Mengatakan saya memelintir data-data. Mana dari yang saya pelintir? Tunjukkan satu aja. Ya, diamlah. Silakan. Diam dulu kamu. Saya tunjukin ya. Kamu bisa diam nggak? Sebutkan dulu itu. Ya, tunjukkan satu data yang saya pelintir. Ya, kalau tidak, dulu. Anda memang adalah makhluk hitam. Lanjut. Ya, diam ya. Sadar. Nggak usah histeris begitu, Juma. Loh, nggak ada yang histeris. Justru saya menertawakan Anda. Kok cara-cara membela keyakinannya kok nyerang pribadi, katakan saya pelintir? Kok nggak ada kekuatan lain? Menurut saya kalau kamu nggak melintir, kamu udah jadi Kristen gitu loh. Ya, itu. Tidak mungkin saya jadi Kristen, enak kali kau. Kristen itu agama pagan nyembah manusia. Kamu udah dua-dua diam dulu. Enak aja bilang saya jadi Kristen. Mending saya jadi hewan. Mending saya jadi setan daripada jadi Kristen. Halo Bapak. Ya, saya jawab dulu ya Juma ya. Tadi kamu bilang seanjing-anjingnya anjing, tidak pernah anjing nyembah anjing. Halo Bapak, boleh saya bantu menyangga? Ya, silakan. Ini dari Kristen juga, silakan. Ya, saya Kristen. Terima kasih ya sebelumnya. Sampai saya selesai berbicara, dengerin ya. Bu, saya dulu lah Bu. Tadi kan jangan dipotong. Itu kan tadi waktu saya. Kalau saya sudah selesai baru Ibu nanti ya. Saya juga akan lihat. Enggak, saya dulu. Enggak boleh. Enggak boleh. Tunggu aja dulu. Karena ini saya dengan Juma tadi. Tolong ya Bu ya. Kalau Ibu Kristen juga tolong dulu. Karena kita sama-sama memberikan pencerahan. Ya, tadi dia bilang gitu.
tadi. Juma itu katanya siapa tadi orang Farisi katanya membenci apa ya Tuhannya gitu. Justru orang Farisi itu ahli Alkitab, Juma ahli Taurat yang mengerti A B C sampai titik koma ya. Justru itu yang diprotes, yang dikritik oleh Yesus karena terlalu letterlate, tidak mengerti apa di balik hukum Taurat itu gitu loh. Nah, kamu bilang tadi Yesus itu apa namanya tidak menghilangkan Taurat, tapi memang benar dia tidak menghilangkan, tapi dia memperbaiki cara pandang orang tentang Taurat itu. Ya, sekarang begini, kamu bilang nggak Yesus itu menabrak Taurat? Di Alkitab di Perjanjian Baru Yesus itu beberapa kali melanggar Taurat loh. Dan itu yang dikritik oleh itu makanya orang Farisi itu marah sama dia. Seperti mengobati hari Sabat, itu nggak boleh di Taurat, itu nggak boleh. Tapi Yesus apa? Menyembuhkan orang di hari Sabat, makan di hari Sabat. Ya, memetik gandum, anak-anak buahnya memetik gandum dan makan karena kelaparan. Tidak mencuci tangan, tidak berpuasa. Nah, dari situ kan Yesus itu kan dia datang itu udah mau mengajarkan, udah ada clue yang mau mengajarkan bagaimana ajaran baru itu. Itulah bibit-bibit pengajaran Yesus. Ya, jadi tidak letterlate. Banyak hukum Taurat yang ditabrak sama dia, tapi dia tidak menghilangkan. Artinya apa? Ternyata hukum Taurat itu tidak sekaku seperti yang dikasih ke Nabi Musa itu. Hukum Taurat itu nggak salah, cuma orang yang menjalankan itu yang memandangnya salah. Ya, seperti itu. Seperti di dalam hukum Taurat itu perempuan berzina itu harus dilempar batu. Tapi Yesus apa? Malah memegang orang perempuan najis itu dipegang sama Yesus. Ya, itu udah salah. Tapi kenapa dilakukan? Nah, dari situ Yesus udah mengajarkan suatu ajaran ya. Nah, itu nanti bersambung kepada ajaran murid-muridnya ini. Nah, itulah yang kita imani. Jadi Yesus itu turun mengajarkan suatu ajaran baru. Agama rohani, bukan agama jasmani fisik seperti Yahudi dan Islam. Ya, Islam dan Yahudi itu agama fisik gitu loh. Jadi Yesus itu mengajarkan yang rohani. Karena yang berhubungan dengan Tuhan itu bukan jasad kita ini, tapi roh. Makanya dibilang sembahlah di dalam roh. Itu makanya orang Kristen itu kalau berdoa kentut itu nggak batal gitu, nggak seperti orang Muslim kentut batal. Diulang lagi, ya. Jadi kakinya orang Kristen ketika mau ke gereja itu nginjak kerai kucing nggak batal doanya. Karena itu jasmaninya, sementara yang koneksi itu adalah rohnya gitu loh. Jadi seperti itu ya Juma. Jadi kita itu bukan ngarang-ngarang orang Kristen itu mendirikan agama itu. Kita mengikuti alur cerita semuanya gitu. Ya silakan teman saya Kristen tadi siapa? Oke. Tunggu. Ya silakan, I'm your queen. Kasihan belum ngomong dia. Ya, makasih ya. Ini saya menyanggah dulu lah Pak ya. Nanti di akhir saya mau bertanya. Kenapa setiap kami yang beragama Kristiani melontarkan pertanyaan melontarkan pertanyaan kepada host atau Bang Jumar, selalu menjawab dengan cara menggunakan isi Alkitab Kristen, seolah-olah isi Alkitab Kristen itu ditulis dengan tidak benar, sedangkan yang menulis Alkitab kan Rasul Paulus. Kenapa tidak menjawab dengan Al-Quran saja? Jadi setelah saya mencerna perdebatan, saya mau bertanya nih, perbedaan Al-Quran dengan Alkitab kami apa? Al-Quran ditulis oleh siapa? Apakah oleh rasul-rasul juga seperti Alkitab? Alkitab kami kan ditulis dengan Rasul Paulus. Apakah Al-Quran juga ditulis oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus. Nanti lu dirajam nih sama teman-teman Kristen yang lain lo. Iya. Waduh. Ya, ini saudaraku mungkin kurang paham dia, nggak apa-apa dijawab aja seadanya itu ya. Jadi I'm your angel ini kalau untuk bermasuk ke dalam room itu tolong dipersiapkan dulu ya. Jadi nggak jadi blunder nanti. Silakanlah apa yang mau ditanya gitu ya. Jadi di sini juga harus paham lah kualitasnya orang gitu ya ketika ditanya gitu. Nggak apa-apa. Aneh nih, Bible ditulis oleh Paulus.
Aduh, dia lagi search dia, lagi di googling sama dia. Siapa pengarang Alkitab nih? Pasti lagi nyari dia nih. Nah, kalau di Google kan Rasul Paulus, apakah itu benar Rasul Paulus? Nah, saya kan mau tanya, kan nggak ada yang salah kan Pak? Masa ketawa? Betul enggak? Yang ketawa tadi si Black Angel tuh. Bukan, saya nggak bertanya. Iya, jadi I'm your angel ini kita nanti ngomong berdua aja. Ini perdebatannya ini doh. Jadi nggak masalah. Kalau hanya masalah yang gitu kamu tanya nanti terlalu basic ya. Iya. Silakan Cuma. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika Anda mengatakan Yesus itu merubah Taurat, Anda keliru. Yesus tidak merubah, apalagi membatalkan, merubah menjadi ajaran rohani. Itu kucluk. Ini kesesatan yang kelima ya bagi kamu ya. Al-Qur'an menjelaskan begini. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dallati hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu hai Bani Israel membenarkan Taurat yang diwahyukan sebelum aku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat daripada Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel memang menghalalkan sebagian saja. Kenapa? Karena dia mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penghibur lain, penolong lain, dialah yang akan mengajarkan engkau kepada segala kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa-dosa. Itu yang diajarkan oleh Yesus, Pak. Bukan dia membatalkan semuanya, hanya sebagian yang dibatalin. Hanya dia mengobati orang pada hari Sabat. Itu cikal bakal akan datangnya syariat baru. Hukum Taurat berlaku hanya untuk Bani Israel, akan datang hukum di mana hukum itu akan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Lantas kemudian Anda mengatakan, oh Kristen lah yang dikatakan hukum baru itu. No, tidak akan mungkin. Ingat, Yesaya 52 nomor 1. Berjaga-jagalah. Kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenalkanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau orang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ingat, Kristen tidak akan mungkin masuk ke dalam Yerusalem. Dilarang oleh Tuhan. Pahami itu. Kemudian di dalam Yehezkiel 44 nomor 7 nomor 9, kita langsung ke 9. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang asing yang tidak bersunat kulupnya boleh masuk dalam tempat suciku, yaitu ke tempat ibadahku, bait suciku atau sinagogi atau rumah ibadahnya orang Israel. Jadi Kristen jangan pernah mimpi masuk ke Yerusalem berdasarkan data ini, apalagi sampai masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah Wahyu 21:27, orang Kristen yang tidak bersunat adalah orang najis, haram hukumnya masuk ke dalam surga. Itu kesesatan yang kelima. Nah, oleh karena itulah kemudian jangan Anda bermimpi Kristen ini adalah ajaran yang hanya rohani saja. Oh, nggak bisa. Di dalam kitab yang Anda pegang berdasarkan hasil penyelidikan Lukas asisten Paulus, Yesus konon mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sakit nggak tuh? Sakit. Lukas 16 nomor 17. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Datang Paulus, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Yang mana Kristen aminkan? Pengakuan Paulus. Dia meninggalkan pengakuan Yesus. Inilah kesesatan yang kelima. Kenapa saya mengatakan Anda sesat? Ini yang kelima. Semakin Anda banyak bertanya, semakin akan saya tunjukkan kesesatan-kesesatan agama saudara. Camkan itu baik-baik. Kemudian yang saudara perempuan tadi, pertanyaannya terkait dengan Torah, Paulus sudah mengakui 1 Korintus 17 itu. Dia mengatakan, apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah.
Ingat, Yesus adalah penyampai firman. Segala firman yang Engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya Yesus tidak pernah menyampaikan firman kepada Paulus. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Husu Quran min arba'ati min abdillah." Ambillah Al-Quran dari 4 orang, diantaranya adalah Abdullah, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bercerita tentang Quran. Yesus tidak pernah bercerita tentang Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Nggak pernah juga bercerita tentang surah-surah Paulus. Tetapi Injil Yesus diberitakan di dalam kitab saudara. Yesus memberitakan Injil Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah, tidak memberitakan tentang Paulus punya surat. Jadi ini kesesatan yang ke-6. Saya kira begitu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Taman. Siapa yang mau jawab pertanyaan dari I'm Your Queen ya? Tadi dia nanya, kenapa umat Muslim tuh kalau diskusi ditanya Alkitab, jawabnya juga pakai Alkitab gitu. Kenapa bukan pakai Alkitab? Oke. Jawabannya karena musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Itu pertama. Yang kedua, karena orang Kristen itu tidak percaya Quran. Seakurat apapun Al-Quran menarasikan kemudian tidak akan dipercayai. Tetapi yang menjadi apesnya, menjadi kasiannya di sini, menyedihkannya Kristen ini, ketika kita tunjukkan data dari Bible-nya, tapi dia tidak percaya. Kitab sendiri dia tidak percaya. Itu alasannya kenapa kita mengajarkan melalui Bible. Jangankan Al-Quran, Bible aja mereka tidak percaya. Contoh, Yesus mengatakan dirinya apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang ini. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus bersaksi tentang apa? Tentang dirinya? Dia adalah utusan Bapa. Apakah Kristen percaya? Tidak. Oleh karena itu, kita memberikan jawaban melalui Bible saja, mereka bantah, apalagi Al-Quran. Demikian. Itu kesesatan yang ke-7. 3 lagi, silakan Akhi Sugi dan Dinda. Boleh saya jawab ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum buat Ustadz Sugi dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Pak, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor. Itu merungkat. Ya, terima kasih Juma sudah menjabarkan kesesatan-kesesatan orang Kristen. Cuman itu tadi, sesuai dengan karaktermu itu, kamu itu ya orang yang mengatakan meludahin tapi kau jilat lagi, ya. Nah, tadi kamu bilang ke Matius, Markus, Lukas, Yahya itu adalah kitab bullshit dan karangan semua, ya, karena diisinya itu. Nah, tadi kamu menjelaskan ini, Pak, enggak banyak yang kamu ambil dari situ. Semuanya kamu ambil untuk mendukung pencerahan kamu kepada kita, ya. Jadi kamu itu orang yang meludah tapi kau jilat lagi. Itu karakter satu ya dari kejelekan kamu. Kedua, tadi yang kamu bilang tadi tentang Yeremia, kitab bait suci yang orang sunat, ya. Kenapa Yesus itu tidak menghilangkan, ya. Nah, coba kita lihat di dalam tradisi orang Israel itu apa? Bait suci. Ya, bait suci itu adalah orang nomor 1 bagaimana mereka itu memandang suatu bait suci. Tetapi pada dasar pada kehidupan Yesus, bait suci itu apa dikatakan? Bukan fisiknya, bangunannya, bukan bangunannya, tapi tubuhnya adalah bait suci. Ya, bahkan kamu rombak pun ini, aku bisa mendirikan bait suci, karena itulah yang realnya, yang aslinya. Jadi orang Yahudi itu sama orang, ya kalian sebenarnya turunannya ya, memandang bangunan fisik itu ya seperti itu. Kalau Yesus itu bukan. Bait suci itu adalah tubuhnya sendiri, kerajaan Allah. Makanya Yesus dalam kehidupannya tidak pernah konsen mau membangun-bangun. Padahal di dalam Yesus itu ketika masa Yesus itu bait suci itu sorry kalau nggak salah sejarah ya. Setelah Yesus itu masih ada bait suci ya. Setelah nanti Herodes itu baru dihancurkan semua. Sampai sekarang nggak akan ada lagi. Nah, sampai sekarang bait suci itu tidak pernah ada lagi. Karena apa? Pandangan Yesus itu merubah pandangan orang tentang bait suci. Bait suci itu bukan fisik ya, tapi tubuh Kristus, kerajaan Allah gitu. Ya, itu lagi. Terus kemudian apa lagi tadi ya?
Ya saya suka catat sih. Ya itulah jadi intinya Juma ya. Orang Kristen itu mau kamu sesat-sesati juga ya, mereka lebih tahu ya tentang bait suci apa kitab sucinya gitu loh. Jadi orang Kristen itu pada umumnya tidak suka sebenarnya Tuhannya itu ya mati gitu ya. Siapa sih orang yang Tuhannya suka mati gitu? Ya, tapi memang itulah orang Kristen itu mengikuti semua cerita ya. Ibarat gini, ibarat orang nonton film itu ya, tiga agama Yahudi ini ya. Atau drama ya, sutradara lah kita bikin. Orang Kristen itu adalah mengikuti serial 1 sampai serial 2 gitu. Itu orang Kristen. Dia punya cerita serial 1, kemudian bersambung serial 2 dia diikutin gitu. Kemudian kalau orang Islam, orang Yahudi itu dia serial 1 aja, serial 2 dia nggak masalah, nggak mau dia. Bullshit katanya. Nah kalau orang ketiga, kalau orang Islam ini ibaratnya gini, ada sequel film yang serial 1 sama serial 2 tapi diversiin gitu. Jadi berbeda versi dari awal sampai akhir itu mirip tapi beda gitu loh. Ya, yang ininya versinya yang di sana dia misalnya udah kawin, di sini belum, di sini mati, di sini enggak, tapi ada semua tokohnya. Jadi seperti dimodifikasi gitu loh. Ya. Atau seperti kalau kita mau lihat ya, mau kita ya apakan lagi analognya seperti ini. Kalau ada orang 3 nonton ya, belum datang. 3 nonton bioskop gitu. Jadi orang Yahudi, Kristen, Islam gitu. Nah, orang Kristen ini, orang Yahudi ini dia setengah jalan itu dia pulang gitu. Dia nggak ngikuti kedua kelanjutan cerita. Tapi kalau orang ini apa ini? Kristen, curhat ini atau apa ini? Kalau orang Kristen itu dia ngikutin seluruh film. Nah kalau orang Islam ini datangnya terlambat. Ini yang mau hadapi saya dialog. Terus dia waktu yang kayak nonton gini. itu banyak keluar masuk gitu loh. Jadi nggak ngerti cerita gitu loh. Saya melihatnya seperti itu cuma. Yang kayak gini yang mau hadapi saya. Dengarkan sebelum saya pamit. Ini kesesatan yang ke-8. Ini kesesatan yang ke-8. Ini kesesatan yang ke-8. Dengarkan. Waktu saya mau asar di sini. Ini waktu asar. Kamu hanya curhat, tidak berlaku bagi saya. Ini sudah mau asar. Dengarkan. Ini kesesatan yang ke-8. Lukas 4:16, Lukas 6 nomor 6. Yesus seringkali masuk ke bait suci pada hari Sabat, masuk ke dalam tadi kamu sinagoge. Dengarkan. Matius, Markus, Lukas itu kita bullshit nomor 16, Lukas 6 nomor 6. Yesus setiap hari Sabat itu masuk ke dalam sinagoge, bukan masuk ke dalam gereja. Kenapa Yesus tidak mendirikan sinagoge? Karena pengikutnya kurang, malah habis dibunuh oleh Paulus itu sendiri. Itu satu. Jangan mimpi kamu ya. Yang kedua, saya tidak pernah dengarkan. Kalau kamu tadi konsekuen, ini yang terakhir. Markus, Lukas itu kita buang karangan. Jangan kamu menukik-nukik situ lagi. Ini terakhir. Ini kesesatan yang terakhir. Kesesatan yang ke-10. Ini kesesatan yang 10. Kesesatan yang 10. Biar beres. Ya, ini terakhir dari saya. Kesesatan yang 10. Saya katakan kepada saudara, Lukas, Markus, Matius. Dengarkan. Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Juga sudah mau itu bukan firman Tuhan. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan firman Tuhan, tetapi buku sejarah. Sebagai buku sejarah wajar saya tampilkan kepada nanti saudara. Kamu nukik lagi, Bukan kamu bilang begitu, kamu ambil bukan lagi. Sebagai firman Tuhan, tetapi karya tulis yang dituliskan oleh orang yang hidup, entah kapan dia hidup, entah dari mana dia datang. Tapi kenapa kamu benarkan Juma? Kamu dari tadi mendengarkan itu kamu. Karena Bang Juma tidak mau melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Dan tidak pernah kemudian mereka sadar. Dan mereka tidak pernah sadar bahwa tulisannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang otaknya lemah. Demikian dari saya, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma udah jilat ludahnya sendiri, makanya kalau maling itu akan ketompol dirinya sendiri. Bang Juma ya, salam tauhid kepada Bang Juma. Juma kamu baru berhadapan sama saya. Tunggu Bang Dewa, tunggu. Kita masuk ke sesi mendengar curahan hati Black Angel. Kasihan dia, silakan. Mau dilanjutkan? Iya.
Jadi Juma ini kalau aku perhatikan ya, dia suka yang tadi perdebatan ini ya. Intinya apa ya kalau kalian tonton? Dia menjilat ludahnya sendiri kan? Ya dari tadi katanya Yudas yang di ini, Ya, Bang Juma yang dia menjilat mati. ludahnya sendiri, Jadi kenapa ludahin saya lagi tanya ke muka kenapa Bapak. Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yahya itu ngapain dia nulis capek-capek? Ya itu karangan katanya. Nah tadi dia menjelaskan ke saya itu ngambil-ngambil dari Yohanes, dari Markus, dari ini katanya gimana gitu. Pak loh. Desugi, silakan Logikanya Pak itu. Desugi. Ini curhat ini. Oke. Ini ajang curhat. Oke, Nah, jadi tutup gini. telinga dulu, nggak apa-apa, kasih dia curhat dulu. Iya. Tunggu. Oke Udah, lah. tunggu tanya dia dulu, Terima udah selesai kasih lah belum? ya. Kasih- Saya izin dulu, Lev. Saya udah ketemu Iya. Juma. Saya cuma Baik, nyambung. baik, silakan, Pak. Saya Silakan, kadang Pak. lucu lihat Juma ini ya. Pintu Pak. Aduh. Jangan gitu nanti. Ya, Tunggu, jadi aku saya mau bilang izin dulu, Bang dulu, Angel. ya. Nanti Jangan kita nangis. ketemu lagi, ya. Salam, Ya, salam tapi Bang satu Angel. juru selamat, ya. Salam Tunggu, satu salam juru dulu, selamat. salam dulu. Juru Pak. selamat hanya Juru selamat kok kalah sama maut 3 hari. Kalau kita karena Woi, dikatakan di dalam tunggu. Matius, jangan berikan barang. Jangan berikan, tunggu dulu, aku mau bilang dulu ya. Jadi Bang Black Angel itu lagi curhat, jangan diganggu, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Black Angel kan bilang orang Kristen lebih ngerti Alkitab. kepada anjing, gitu ya. Terima kasih, salam Iya, sejahtera. tadi I'm your queen nggak tahu Alkitab. Bahkan dia bilang yang juru kuat adalah selamat Paulus. hanya Yesus. Juru selamat kok kabur ketika di alam maut. Salam 3 Tuhan. Juru selamat yang tidak selamat, Ref. Juru selamat kok kalah. Juru selamat yang tidak selamat itu gagal menyelamatkan diri. Iya. Enggak, tunggu dulu. Wah, Aku hotelnya ada habis. Aku belum sempat Iya, ngomong, ada- hotelnya udah habis. Iya. Parah. Enggak, masih ada, Jangan masih lagi, banyak Jul. online, banyak store. Jangan ada, tenang, Masih sabar, banyak guys. online. Jadi gini dulu ya, hasil Kira aku kesimpulan diskusi tadi. Tunggu loh, Ustaz Sugi. Hasil kesimpulan lucu. Dia bilang orang Kristen yang lebih mengerti Alkitab. Terus tadi dia sendiri yang menjawab pernyataan I'm your queen kalau Alkitab itu buatan Paulus. Halo. Lawak kali. Shalom. Yuk, Halo. salam. Shalom. Salam. Shalom. Ya, ini saya cuma mau gini. Gua kenyang loh. 2 room berungkat gara-gara gua. Gini loh, kalau boleh ngasih saran, biar debatnya sehat, dapat pelajaran kita gitulah, dapat pelajaran atau dapat ilmu. Kalau setiap baca data atau apalah yang dibaca gitu, jangan kameranya disembunyiin gitu, dibuka aja gitu, dilihatin yang dibaca apa gitu. Jadi orang yang nonton di bawah pun tahu real gitu. Ini dibaca tapi yang dibacanya kita nggak tahu apa gitu. Entah cuma dikutip aja Si Kores gitu. Si Kores open cam dia. Si Kores open cam, cocok nih sama Bang. Jadi buka gitu setiap membaca data. Jadi orang yang nonton tahu gitu. Ini dibaca tapi nggak tahu bacaannya itu apa yang dibacanya. Beneran kitab Dicek suci ya? atau gimana kan Ya, gitu. mestinya dicek atau Pak Bang Regar itu. Pada saat ketika umat Muslim memberikan yang namanya ayat, memberikan yang namanya ayat di dalam Bible, dibuka nggak? Kita sama-sama buka, ayo baca, sama-sama baca. Tidak ada yang kami sembunyikan di sini. Cuma Dewa Dewa mau salat asar, Bang Jo ya. Tadi yang lucu dari pernyataan sebentar Pak ya, sebentar. Yang lucu dari pernyataan tadi Black Angel mengatakan kalau Yahudi salat asar jam berapa? Ini masih jam 2 loh. Oh iya belum ya? Oh iya. Lanjut. Oh ingat Bang Juma bilang sholat asar, makanya oh iya baru jam 2 ini. Oh, lupa jamnya ya. Yalah. Pak ini bocor juga nih. Bukan. Gini Parah, loh. parah. Saya bukan mau menyalahkan siapa-siapa, enggak. Biar yang nonton itu gitu lihat real Biar gitu. tercerdaskan. Saya setuju. Bang Regar, mungkin jadi- Bang Regar baru nonton ya. Enggak lah, nggak apa-apa. udah lama juga saya ikutin ini room, udah lama Bang. Saya tengok-tengok gitu kan. Setiap Bang Regar mau mualaf? Hah? Mau mualaf? Kalau mualaf sih enggak Bang. Oh, oke, sip, lanjut. Gini loh Bang, kami ini umat-umat Muslim ini banyak hafal Bible Bang. Jadi kalau orang Kristen kurang cepat melihatnya ya itu deritaannya dia. Tapi Kalau bagi kecil. kami yang udah banyak hafal Bible ini
benar yang dikatakan itu, nggak ada yang ditambah dikurang sedikit pun. Iya, ditunjuk. Kalau yang Kristen ditunjuk Kristen gitu hafal loh, Bang. Bible juga sama, Bang. Pendebat Ditunjuk Kristen yang gitu hafal Bible memang Iya, udah tahu tuh ayat-ayatnya. Cuman kadang-kadang yang awam ini memang belum ya. Itulah kenapa si makanya- Kores lebih suka tampilkan. Udah coba Kores dulu tampilkan dulu ayat-ayat Makanya yang begitu, bisa Bang. Kalau saya kelamaan sih kalau suruh nampilkan data gitu. Ayat